Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Semoga sehat selalu dan dalam keadaan semangat terus ya. Selamat datang di webinar yang bertema Efektif Kolaboratif Action atau ACA, Pembelajaran Penyusunan dan Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan untuk percepatan pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Kelapa Sawit Berkelanjutan atau RAN KSB dan ISPO bagi pekebun yang diselenggarakan oleh Sekretariat Tim Pelaksana Rencana Aksi Nasional Kelapa Sawit Berkelanjutan 2019-2024 bekerja sama dengan Penabulu serta didukung oleh UNDP Indonesia. Senang sekali, perkenalkan saya Jihan Novita selaku host sekaligus moderator yang akan memandu acara diskusi yang luar biasa spesial pada hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati, dalam rangka mengakselerasi pelaksanaan RAN KSB guna mendukung percepatan pelaksanaan ISPO, khususnya bagi pekebun di tingkat nasional dan daerah, melalui Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan atau RADKSB pada tanggal 8 hingga 9 Februari 2022, Sekretariat Tim Pelaksana RAN KSB telah melaksanakan penguatan terhadap berbagai aktor kunci yang terlibat dalam pelaksanaan RAN KSB. Penguatan tersebut dilaksanakan melalui mekanisme pembelajaran sebaya atau peer learning untuk mendiskusikan pengalaman dalam penyusunan dan pelaksanaan RAN atau RADKSB, kendala yang dihadapi, masukan untuk proses yang lebih baik. Mekanisme pembelajaran tersebut dilanjutkan dengan pelatihan terkait pendekatan multi pihak dengan mengadopsi pendekatan efektif kolaboratif action atau ACA. Dan kegiatan workshop diikuti oleh peserta dari perangkat tim pelaksana RAN KSB, termasuk focal point dan juga sekretariat tim pelaksana RAN KSB dan tim pelaksana daerah dari beberapa provinsi dan kabupaten di Indonesia. Dari pelaksanaan loka karya pembelajaran dan ACA tersebut, diperoleh berbagai pelajaran dalam proses penyusunan maupun pelaksanaan RAN atau RADKSB, serta diperoleh daftar yang diharapkan peserta dari peran Sekretariat RAN KSB. Hal-hal tersebut sangat penting bagi daerah lain yang sedang dalam proses atau sedang akan menyusun RADKSB. Dan sehubungan dengan hal tersebut, maka hasil workshop ini perlu segera didiseminasikan ke seluruh daerah baik provinsi maupun kabupaten penghasil kelapa sawit yang sedang menyusun dan melaksanakan RADKSB. Dan Bapak Ibu hadirin sekalian, sebelum kita memasuki agenda pada hari ini, izinkan saya untuk mengucapkan selamat pagi dan selamat datang kepada Bapak Dedi Junaidi selaku Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan Kementerian Pertanian Republik Indonesia yang juga sekaligus sebagai Ketua Sekretariat Tim Pelaksana RAN KSB. Selamat pagi dan selamat datang juga saya ucapkan kepada para narasumber yang sudah hadir bersama kita secara virtual pada pagi hari ini, yang nantinya akan membagikan informasi dan juga berdiskusi dengan kita pada hari ini. Yang pertama saya perkenalkan Bapak Dito Santoso dari Penabulu Foundation, dan selanjutnya ada Kepala Bidang Pengembangan Usaha dan Penyuluhan Dinas Perkebunan Provinsi Riau sebagai perwakilan tim pelaksana daerah Provinsi Riau, Ibu Dr. Insinyur Sri Ambar Kusumawati MSI. Dan berikutnya saya perkenalkan narasumber yang ketiga, yaitu Kepala Bidang Pengembangan Perkebunan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang sebagai perwakilan tim pelaksana daerah Kabupaten Sintang, Bapak Arif Setiabudi. Dan berikutnya saya juga perkenalkan narasumber yang keempat yang tak kalah hebat dan juga kerennya dengan tiga narasumber kita lainnya, yaitu Bapak Rostanto Suprapto dari Sposi Kehati. Selamat pagi dan selamat bergabung Bapak Ibu sekalian. Bagaimana kabarnya, sehat ya? Alhamdulillah sehat Mbak Jihan. Alhamdulillah sehat, luar biasa. Senang sekali saya bisa berjumpa dengan Bapak Ibu semuanya pada pagi hari ini. Semoga selalu sehat dan tetap semangat ya Bapak Ibu ya. Amin. Saya ada di luar ya. Kuncinya gimana? Baik, Bapak
Dan Ibu hadirin sekalian, untuk membuka acara pada hari ini, mari kita simak bersama sambutan dan juga pembukaan dari Bapak Dedi Junaidi, selaku Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan Kementerian Pertanian Republik Indonesia, sekaligus Ketua Sekretariat Tim Pelaksana RAN KSB. Kepada Bapak Dedi Junaidi, waktu dan tempat kami serahkan. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Jihan. Apakah suara saya bisa didengar dengan baik? Ya, sangat terdengar dengan jelas, Pak Dedi, silakan. Ya, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, dan tentu salam sehat semua. Yang terhormat Bapak Ibu Sekretaris Kepala Daerah, Sekretaris Daerah, Provinsi atau Kabupaten atau yang mewakili, kemudian Kepala Bapeda Provinsi atau Kabupaten Sentra Sawit, Kepala Dinas yang memiliki perkebunan, baik Provinsi maupun Kabupaten, atau yang mewakili wakil dari GAPI, Asosiasi Pekebun Sawit, teman-teman dari Civil Society Organization, kemudian dari Pak Dr. Usman Heriawan selaku penasihat Forum RAN KSB, teman-teman dari Sekretariat RAN KSB, dan tentu juga para narasumber yang tadi bisa disebutkan oleh Bu Mbak Jihan selaku moderator. Tentu pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Yang Maha Kuasa, kita masih diberikan nikmat sehat pada pagi hari ini, bisa join atau menghadiri kegiatan undangan kami ya, terkait diseminasi hasil peer learning atau pembelajaran sebaya dan pendekatan efektif collaborative action atau ECA sehubungan dengan implementasi dari rencana aksi nasional kelapa sawit berkelanjutan ataupun rencana aksi daerah baik di level provinsi maupun kabupaten. Juga yang mohon maaf terlewat tadi ya, mungkin juga yang hadir mewakili dari Kementerian Bidang Perekonomian, kemudian juga dari Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah, ya Direktorat SUPD atau yang mewakili. Bapak Ibu sekalian, tentu kegiatan ini menjadi sangat penting ya. Jadi kami juga saat ini sedang di Bali, Buskan ya, tadi baru selesai arahan dari Pak Menko Bidang Maritim dan Investasi ya. Kita ada kegiatan business matching dalam rangka kegiatan untuk minyak goreng curah ya. Jadi ini kaitannya dengan beberapa belakangan hari ini ya, terkait dengan setelah pencabutan larangan ekspor mengenai beberapa 4 jenis produk CPO, kemudian RBD palm oil, RBD palm oil atau minyak goreng serta minyak goreng bekas atau used cooking oil ya, atau minyak jelantana. Ternyata ini sampai sekarang juga saya kira terutama informasi dari beberapa daerah ya, harga TBS masih terus menurun. Bahkan dari beberapa daerah juga kami karena selalu update ya, day by day ya, bahkan 24 jam ada beberapa PKS sudah tidak menerima lagi TBS pekebun ya. Kemudian juga tentu ini masih saya kira masih ada benang merah ya, antara bagaimana situasi perkelapa sawitan di saat ini dengan kaitan dari implementasi dari rencana aksi nasional kelapa sawit berkelanjutan ya, itu terutama dengan berbagai komponen yang 5 komponen yang bagian dari RAN KSB ini. Nah tentu juga kaitannya dengan kegiatan RAN KSB ya, penguatan dan akselerasi implementasi RAN KSB itu saya kira sangat penting baik di tingkat nasional, tingkat daerah, tentunya di provinsi maupun kabupaten ya. Karena memang sampai saat ini ya, dari sesuai Impres nomor 6 2019 ya, ada 26 provinsi
yang mendapat amanat maupun kabupaten dalamnya, jadi masih banyak yang tadi belum, misalkan menyusun rekapitulasi daerah di provinsi maupun kabupaten ataupun membentuk tim pelaksana daerah. Nah, jadi kita Sekretariat KSB juga telah melakukan berbagai kegiatan ya kaitannya dengan kegiatan untuk memperkuat tadi dan mengakselerasi ya. Kita telah melakukan beberapa FGD dan saya kira nanti melalui kesempatan workshop ini akan disampaikan ya pengalaman, kemudian berbagai masukan. Harapan kami memang melalui kegiatan ini juga bisa hal-hal yang positif tentunya ya dari pengalaman baik dari mewakili dari Dinas Pembina Perkebunan Provinsi, Kabupaten, teman-teman CSO yang juga nanti akan jadi narasumber, ya bisa memberikan pengetahuan, pengalaman kepada kita semua ya kaitannya dengan tadi arahan dari Menko Marinvest bahwa kita ke depan ya akan terus pengalaman kita yang sangat berharga kaitannya kisruh minyak goreng ya ternyata memang juga berdampak ke sektor hulu ya karena memang dari segi devisa juga tentu dengan belum berlancarnya ekspor produk TBS juga ternyata produk ekspor CPO dan 3 jenis produk lainnya juga berdampak tentu ke penerimaan sumber devisa yang lebih lagi tentu berdampak kepada turunnya pembelian harga TBS pekebun ya. Jadi secara nasional saya kira ini luar biasa juga kerugian yang harus ditanggung para pekebun ya. Karena mau tidak mau lebih dari 41% dari total 16,38 juta hektar kebun sawit kita adalah dimiliki oleh para perkebunan rakyat ya. Apalagi saat ini hampir didominasi oleh perkebunan sawit swadaya, perkebunan rakyat swadaya dengan berbagai tantangan, permasalahan ya. Nah sebetulnya disitulah saya kira melalui kegiatan implementasi RAN KSB lah media yang tepat ya dalam rangka misalnya tadi ya dari mulai komponen A, penguatan data pekebun ya dengan pengalaman kita ya melalui berbagai kegiatan, demikian juga bagaimana pentingnya koordinasi multi pihak baik di level pusat, provinsi, kabupaten ya. Demikian juga bagaimana mengenai peningkatan kapabilitas kebun apabila kita kaitkan dengan mendorong nanti MOU atau kerjasama antara perkebunan, apalagi perkebunan sawit raya swadaya dengan PKS. Nah ini juga menjadi PR besar tadi bahwa menjadi ke depan bahwa arahan Pak Menko kita akan terus diperbaiki tata kelola ini ya. Jadi tidak bisa dipisahkan antara sektor hulu, perkebunan sawit, pabrik kelapa sawit dengan industri di hilir ya. Jadi begitu ada masalah di hilir ternyata dampaknya sangat terasa dan paling banyak kerugian yang paling banyak ditanggung justru di sektor hulu ya. Nah ini sehingga menjadi perhatian melalui kegiatan dan KSB lah saya kira ya bagaimana aspek lingkungan ya melalui komponen 3 demikian juga mengenai tadi tata kelola bagaimana kepatuhan ya termasuk nanti masih banyaknya ya kami sudah mendata saat ini terdata sementara ada 1.212 PKS ya. Ternyata dari sekian itu masih banyak PKS yang tanpa kebun ya. Nah, jadi ini relevan dengan komponen D ya dari KSB. Saya kira bagaimana mengenai tata kelola ya. Demikian tata kelola itu juga baik dari perusahaan sawit agar sesuai dengan peraturan yang berlaku. Demikian juga para petaninya ya, khususnya petani swadaya sudah kita dorong bekerja sama ya. Karena ada sorotan dari beberapa teman asosiasi petani bahwa misalnya mengenai peraturan Menteri Pertanian nomor 01 2018 ya tentang penetapan harga TBS itu malahan dituduh diskriminatif terhadap perkebunan swadaya. Justru tidak ada di situ diskriminatif, tetapi bagaimana kerjasama itu dalam suatu bentuk kelembagaan ya. Nah, jadi itu relevan tadi kaitannya dengan komponen B ya dari RAN KSB itu yaitu dengan
kegiatan peningkatan kapasitas dan kapabilitas pekebun ya. Banyak teman-teman CSO ya, bahkan sekarang sudah dana dari BPDP kelapa sawit kaitannya dengan tadi ya untuk peningkatan SDM ya. Jadi saya kira itu bukan nanti akan disampaikan juga pada kesempatan narasumber ya. Demikian juga kaitannya dengan percepatan sertifikasi ISPO ya. Nah ini kita sudah punya toolnya. Nah dari sinilah saya lihat fungsi dari RAN KSB ini ya menjadi media dalam rangka mendukung misalkan percepatan dari sertifikasi ISPO ya, baik tentunya perusahaan dan tentu lagi adalah perkebunan rakyat ya, karena memang sesuai Perpres 4220 sudah menjadi mandatori yang melalui peraturan operasionalnya Permentan 38 ya. Nah, saya kira ini juga hal-hal yang cukup baik, marilah kita dorong percepatannya. Hal-hal yang masih belum perbaiki ya tadi mengenai kemitraan, kerjasama, ya penguatan kelembagaan, pembentukan, penguatan kelembagaan ini akan menjadi bagian dari pekerjaan kita ke depan ya. Kami di Dirjen Jenderal Perkebunan sendiri ya sesuai arahan dari Menteri Pertanian kita telah menetapkan gugus tugas ya kaitannya dengan pengawalan TBS, juga terutama juga mengenai pengawalan pembinaan ya mengenai perizinan berusaha ya di dalam perkebunan sawit ini ya. Saya kira ini sejalan tadi dengan komponen dari D ya, tata kelola. Nah, jadi saya kira itu sebagai informasi terakhir ya, yang jelas tentu implementasi RAN KSB ini sangat relevan ya dengan bagaimana pembenahan tata kelola ini, karena tadi Pak seperti disampaikan Pak Menko Marinvest Pak Luhut, ini sudah menjadi arahan dari Bapak Presiden ya bahwa petani menjadi salah satu yang jadi target bahwa jangan sampai kisru minyak goreng ini berkelanjutan dan sampai merugikan tentunya para pekebun kita yang tadi menempati dari segi penguasaan lahan sekitar 41%. Jadi tentu apabila ini tidak segera dibenahi ya termasuk tata kelola dan sebagainya, itu bisa berdampak kepada bisa menimbulkan permasalahan secara nasional. Nah, mudah-mudahan disitulah saya kira kontribusi kita melalui implementasi RAN KSB ini ya dalam rangka mendorong tentunya kelapa sawit kita yang memang berkelanjutan ya ramah lingkungan, dari aspek lingkungan turut berkontribusi, aspek sosial ekonomi tentunya ya memberi manfaat sebesar-besarnya baik negara, terutama lagi tentu para produsennya ya baik perkebunan maupun perusahaan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Lagi-lagi terima kasih kepada Bapak sekalian yang telah join secara virtual. Kemudian juga tentu para narasumber ya, tim dari panitia yang telah menyampaikan maupun dari pihak IO yang telah membantu terselenggaranya kegiatan diseminasi ini. Demikian saya akhiri, wabillahi taufiq hidayah. Selamat berwebinar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi serta salam sehat tentunya. Terima kasih Bapak Dedi Junaidi selaku Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan Kementerian Pertanian sekaligus Ketua Sekretariat Tim Pelaksana RAN KSB atas sambutan dan pembukaannya yang sudah kita dengarkan tadi. Dan sebelum kita lanjutkan acara pada hari ini, kita akan masuk ke sesi foto bersama terlebih dahulu dengan para narasumber, dan untuk itu kami mengundang kembali Bapak Dedi Junaidi dan juga para narasumber untuk bisa membuka kameranya dan tunjukkan senyuman terbaiknya, dan kita juga undang untuk seluruh peserta webinar bisa menyalakan kameranya dan kita akan berfoto bersama. Jangan lupa untuk tampilkan senyuman termanisnya ke kamera, kita akan abadikan momen spesial pada pagi hari ini. Baik, saya akan hitung, dibuka dulu kameranya para peserta, semuanya tampilkan wajah dan senyuman termanisnya pada pagi hari ini. Saya akan hitung. 1, 2, 3, cheers. Boleh diangkat jempolnya untuk kita berfoto. 1, 2, 3, cheers.
Baik, bagaimana panitia? Apakah sudah cukup atau satu kali lagi? Satu kali lagi, baik. Karena banyak sekali pesertanya, jadi harus kita abadikan semua peserta yang mengikuti webinar pada hari ini dengan berfoto bersama. Saya akan hitung lagi untuk berfoto. 3, 2, 1, cheers! Baik, gimana panitia, masih banyak peserta yang belum kedapatan berfoto bersama? Sekali lagi, 1, 2, 3, cheers! Baik, kita beri tepuk tangan yang meriah terlebih dahulu untuk acara yang luar biasa spesial pada pagi hari ini. Terima kasih para narasumber dan juga para peserta atas senyuman termanisnya yang membuka pagi hari ini bisa menjadi lebih semangat lagi. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya informasikan bahwa kegiatan diskusi webinar pada pagi hari ini dilengkapi dengan fitur translation. Dan berikutnya, kita akan memasuki agenda selanjutnya dan mari kita saksikan penyampaian materi utama tentang hasil dari peer learning dan pendekatan efektif kolaboratif action yang difasilitasi oleh Penabulu pada Februari lalu. Dan materi ini akan disampaikan oleh Bapak Dito Santoso. Namun sebelumnya kami informasikan, jika ada pertanyaan selama sesi ini berlangsung, silahkan ketik pertanyaan Anda melalui kolom chat box dengan jangan lupa mencantumkan identitas, asal lembaga, dan kepada siapa pertanyaan Anda ditujukan. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai. Kepada Bapak Dito, dipersilahkan. Terima kasih Mbak Jian dan teman-teman panitia atas waktu dan tempat yang diberikan. Izinkan saya share mengenai hasil dari peer learning tentang effective collaborative action yang kita lakukan pada bulan Februari tahun 2022 ini. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, semoga kita semua dalam keadaan sehat dan mudah-mudahan pada hari ini kita bisa memperoleh manfaat yang jauh lebih banyak dan nantinya bisa kita kembali untuk membawanya kembali pulang ke ranah kerja masing-masing dan memberikan dampak positif bagi pembangunan sawit berkelanjutan di Indonesia. Nah, kalau kita berbicara mengenai sawit berkelanjutan, dalam proses workshop yang kami coba fasilitasi pada awal tahun 2022, tepatnya di bulan Februari tahun 2022 yang lalu, kami menemukan di antara beberapa seluruh komponen terkait dengan RAN KSB, Rencana Aksi Nasional Kelapa Sawit Berkelanjutan, komponen A, B, C, dan E, itu tentu ada hal-hal yang mungkin bisa kita istilahkan sebagai faktor pendukung dan ada faktor penghambat. Ada banyak hal yang kami identifikasi di sini sesuai dengan proses dan dinamika diskusi di antara peserta. Kebanyakan berbicara soal kapasitas, artinya kapasitas sumber daya manusia untuk memfasilitasi, kemudian juga dukungan infrastruktur, kemudian bagaimana challenge-nya untuk memperoleh dukungan regulasi dari kabupaten. Nah, kita paham ketika kita melihat betapa luasnya area isu yang ada di cover dalam rencana aksi daerah khususnya tentang kelapa sawit berkelanjutan. Ada beberapa kabupaten dari beberapa provinsi yang hadir di situ dan berkontribusi dalam diskusi. Nah, kalau melihat dari sekian banyak permasalahan ini, sekian banyak isu, tantangan, hambatan, demikian juga ada hal-hal yang justru bisa mendukung. Pertanyaan reflektifnya adalah apakah kita akan bisa mengerjakannya secara parsial saja? Artinya hanya melibatkan satu pihak saja. Nah, itu menjadi pertanyaan reflektif yang mungkin perlu untuk menjadi catatan kita bersama. Nah, oleh karena itu, kita melihat kalau seandainya hanya dikerjakan parsial, kita seringkali menyebut pemangku kepentingan. Nah, bagaimana kita melibatkan pemangku kepentingan itu? Sejauh mana mereka bisa berperan dalam hal pencapaian rencana aksi daerah untuk kelapa sawit berkelanjutan? Karena banyak hal yang kita temui ketika kita mencoba menggait pemangku kepentingan untuk bekerja bersama, yang terjadi adalah budaya atau perilaku kerja yang bersifat parsial, sangat terisolir. Kalau saya mengistilahkannya budaya silo artinya ya saya
bekerja di daerah atau jalur di mana ini menjadi area pekerjaan saya tanpa colek kiri, tanpa colek kanan. Nah, bagaimana pola kolaborasi ini dibangun dari bekerja silo menjadi sesuatu yang bersifat interconnecting, saling terhubung, menjalin sebuah relasi. Ini yang bagaimana ingin didorong melalui pendekatan yang disebut dengan ECA tadi. Nanti saya akan jelaskan di belakang ECA mengenai apa, tapi saya akan mengajak Bapak Ibu sekalian untuk masuk melihat kembali apa saja yang ingin dicoba didekati untuk bisa di-overcome oleh ECA, pendekatan ECA tersebut. Nah, yang berikutnya adalah bagaimana berpikir bagian per bagian, keping demi keping, seperti kita berbicara puzzle atau gambar acak. Kita berbicara tidak sekedar keping demi keping, tapi mencoba melihat dari bingkai secara keseluruhan. Ini yang ingin dicoba ditawarkan, karena seringkali kita berpikir secara parsial, keping demi keping, di area kerja kita. Sementara ketika kita melihat gambar besar, ternyata itu saling terkait dengan peran-peran pemangku kepentingan yang lain. Silos menjadi bekerja bersama, ini tadi juga saya sebutkan. Kemudian, ini salah satu hal yang terpenting adalah dari power over menjadi power within, menjadi kekuatan bersama, dari kekuatan atas satu atau semua pihak menjadi kekuatan bersama, power width. Karena apa? Dengan bekerja bersama, kita berada dalam posisi untuk saling mengisi, saling menguatkan, baik dari aspek pemerintah, dari aspek masyarakat sipil, dari aspek sektor swasta, akademisi, maupun para pihak lainnya yang memiliki potensi besar dan sumber daya besar untuk bergabung dalam mewujudkan rencana aksi daerah untuk pembangunan kelapa sawit berkelanjutan. Nah, tidak sekedar membuatnya terhubung satu sama lain, namun kita juga mengidentifikasi, memetakan, dan menganalisis, mencoba untuk mencari hal-hal yang menjadi root cause atau akar masalah. Karena kalau kita tidak menyelesaikan akar masalah, tentu akan berulang lagi masalah atau tantangan atau hambatan yang kita hadapi untuk mencapai rencana aksi daerah kelapa sawit berkelanjutan. Nah, pendekatan kolaborasi lintas sektor ini mencoba mengawali dengan memetakan dan mengidentifikasi masalah nantinya. Sehingga dengan demikian akan terbuka gambar besar yang mengatakan bahwa tidak hanya kita bicara soal aspek perkebunannya saja, tapi kita juga berbicara dari konteks lanskap. Ketika kita berbicara dari konteks lanskap, tentu ini ada batasan-batasan administratif yang sekarang banyak disebut sebagai pendekatan yurisdiksional. Nah, pendekatan ini tentu melibatkan multi pemangku kepentingan, di mana banyak pihak dari banyak sektor akan terlibat dan dipimpin dan dikoordinasi oleh pemerintah daerah. Dengan demikian, pendekatan ini akan menjadi sesuatu yang berkelanjutan, karena pemerintah daerah tentu akan lebih berkelanjutan, lebih eksis, seumur-umur akan ada di situ. Sementara teman-teman misalnya dari sektor swasta atau teman-teman dari civil society itu mungkin akan ada program, tapi seiring dengan waktu berlalu programnya juga akan direview menurut kebutuhan di lapangan. Namun siapa yang akan eksis di sana dan akan memimpin hari demi hari itu adalah teman-teman dari sektor pemerintah, saya kira. Nah, ini adalah gambaran mengenai sumber daya yang dimiliki oleh para pihak. Ketika kita berbicara pihak masyarakat sipil, tentu kita bisa menemukan mereka punya kapasitas apa, mendampingi, mengorganisir, kemudian bagaimana dengan lembaga donor multinasional. Nah, mereka bisa menyediakan pendanaan, kemudian asistensi teknis, biasanya melalui teman-teman civil society. Sementara teman-teman di sektor swasta, bisnis itu bisa melakukan creating shared value, kemudian mencoba membangun dengan pendekatan rantai nilai yang berkelanjutan, sustainable value change. Nah, ketika itu dilakukan, maka hal-hal yang lain pemerintah itu juga memfasilitasi. Nah, para pihak ini punya kekuatannya masing-masing, di mana kekuatan itu mungkin tidak dimiliki oleh pihak kita sendiri. Sehingga disinilah diperlukan adanya kolaborasi multi pemangku kepentingan. Ini baru kita bicara mengenai kelapa sawit berkelanjutan. Bagaimana jika kita berbicara secara global? Ketika kita berbicara secara global, bahkan di nasional Indonesia, kita berbicara tentang tujuan pembangunan berkelanjutan. Saya yakin sekali bahwa
kelapa sawit berkelanjutan itu juga merupakan bagian yang tak akan terpisahkan dari pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, karena di situ ada berbicara soal tidak ada kemiskinan, tidak ada tersedianya lapangan kerja, tidak adanya penyakit-penyakit dasar. Nah, ini juga merupakan pendekatan yang sifatnya multisektor dan multi pemangku kepentingan. Nah, ini sekedar memberikan gambaran betapa pentingnya pendekatan multi pemangku kepentingan yang kemudian diintroduksi ketika workshop pada bulan Februari 2022 itu sebagai sebuah cara untuk mengakselerasi dan mendorong semakin cepatnya pencapaian tujuan-tujuan rencana aksi daerah untuk kelapa sawit berkelanjutan. Jadi istilahnya disebut dengan effective collaborative action. Jadi aksi kolaboratif yang efektif. Bagaimana caranya? Kata kuncinya adalah masuk ke masalah yang sistemik, masuk kepada isu yang sistemik dengan pendekatan yang sistemik. Jadi kalau melihat dari slide yang saya tampilkan sebelumnya, kita mencoba melihat bigger picture, gambar yang lebih besar, melihat pemain-pemain yang lebih besar, para aktor yang lebih kompleks, itu dicoba dipetakan, kemudian bersama-sama melihat apa akar masalahnya, dan siapa bisa berkontribusi dalam hal apa. Ini yang dilakukan oleh pendekatan effective collaborative action. Nah, apa variabel-variabelnya? Ada 4 variabel. Yang pertama adalah memahami sistem, understand the system. Nah, understand the system ini kita melakukan pemetaan isu masalah yang harus dihadapi terkait dengan 5 komponen rencana aksi sawit berkelanjutan, baik dari sisi nasional, khususnya di sisi daerah. Nah, dari mengidentifikasi masalah, isu, potensi, termasuk juga mengidentifikasi atau memetakan pemangku kepentingan, sumber daya apa dari mereka yang mereka miliki, dan bagaimana kita bisa bergerak bersama. Hal berikutnya, hal yang kedua adalah bersama-sama membangun sebuah rencana kerja, co-create the approach. Bagaimana untuk membangun perencanaan yang ideal secara multi pemangku kepentingan itu dilakukan dengan pendekatan yang partisipatif. Tentu diawali dengan membangun kepercayaan satu sama lain, kemudian bagaimana melakukan engagement atau pembinaan relasi, hingga mengerucut pada komitmen bersama dan diwujudkan dalam sebuah rencana kerja bersama, rencana aksi. Baru pada tahap ketiga kita berbicara soal take collaborative action, bagaimana aksi kolaborasi multi pihak ini dilakukan. Nah, hari ini saya mendapat informasi dari teman-teman di Kabupaten Ketapang bahwa sedang ada MOU dengan salah satu perusahaan perkebunan kelapa sawit untuk mencapai program desa fokus yang dicanangkan pemerintah Kabupaten Ketapang. Dan di perkebunan sawit itu bagaimana berkontribusi terhadap rencana desa fokus, di mana itu sebetulnya multi sektor juga. Nanti kita bisa cerita pengalaman-pengalaman teman-teman yang lain, misalnya di Kabupaten Siak, di Kabupaten Pelalawan, di Riau, atau di Sintang misalnya. Ada contoh-contoh praktik baik yang bisa di-share oleh Bapak Ibu semua yang ada di sini. Nah, kemudian siklus untuk praksis multi pihak ini juga merupakan praktek yang tak berhenti, selalu bergulir dan selalu terjadi improvement atau peningkatan. Maka pada tahap keempat sangat didorong adanya pendekatan pembelajaran experiential. Sesudah kita mengalami semuanya, apa pembelajaran baik yang bisa kita jadikan pelajaran, lalu kita pegang untuk improvement di tahap-tahap atau aktivitas berikutnya. Nah, tentu ini kalau disistematisir, ini menjadi sistem pembelajaran yang baik, knowledge management yang baik, saya kira. Nah, untuk mencapai 4 variabel itu ada beberapa hal yang dibutuhkan, yaitu dukungan para pemangku kepentingan, stakeholder action, kemudian ada dukungan apa yang perlu disampaikan oleh para stakeholder itu juga. Ini kalau saya membahasakannya dalam istilah yang lain, enabling condition, kondisi-kondisi yang memampukan para pihak untuk bergerak, memfasilitasi, mengorganisir, seperti itu. Lalu yang ketiga adalah praktek-praktek umum yang terjadi, bagaimana selalu dibutuhkan adanya kepemimpinan dalam hal membangun kolaborasi lintas pemangku kepentingan, kemudian penting juga untuk bekerja dengan pemegang otoritas, karena mereka lah yang akan membangun dari sisi regulasi dan kebijakan. Bagaimana bekerja di antara konflik di antara para pemangku kepentingan, konflik dalam hari ini saya artikan sebagai dinamika diskusi, perbedaan pendapat seperti itu, dan tentunya yang terpenting di antara segalanya adalah komunikasi yang efektif di antara para pihak.
Ini yang ada di dalam blok di kanan itu, kalau Bapak Ibu lihat di monitor, ini yang disebut dengan essential practices. Nah, ini yang kami coba pelajari bersama dengan beberapa kabupaten pada bulan Februari yang lalu dalam sebuah workshop di Jakarta. Nah, bagaimana pendekatan ini bisa dioptimalkan, saya kira, untuk melakukan membangun efektivitas serta akselerasi terhadap pencapaian rencana aksi daerah kelapa sawit berkelanjutan. Yang pertama-tama adalah perlunya menyediakan SDM, sumber daya manusia yang capable untuk memfasilitasi proses kolaborasi multi pemangku kepentingan. Karena ini butuh proses, butuh waktu, butuh kecakapan, komunikasi satu sama lain antara para pihak. Jadi perlu teman, perlu figur yang bisa memfasilitasi ini. Kemudian mengoptimalkan ruang komunikasi informal, karena kalau hanya dengan rapat demi rapat itu belum tentu bisa berjalan efektif. Tapi saya kira dengan adanya komunikasi informal yang berjalan seiring dengan komunikasi formal, saya kira itu akan menjadi peluang lebih besar untuk menggerakkan roda pencapaian tujuan kelapa sawit berkelanjutan di tiap daerah. Yang ketiga, catatan yang menurut saya penting adalah perlunya membentuk mekanisme kolaborasi dengan pembagian peran yang jelas dan target bersama yang terukur. Misalnya kalau kita bicara dari perspektif kabupaten misalnya, ini terkait dengan poin yang keempat juga, ada sekretariat bersama yang menjadi jembatan para pihak untuk bertemu, berdiskusi, berkoordinasi, dan bersinergi. Ini kalau misalnya saya boleh mengambil contoh, saya mohon izin dari rekan-rekan di Provinsi Riau dan Kabupaten Siak misalnya. Di Siak itu ada sebuah sekretariat bersama yang disebut dengan Sekretariat Siak Kabupaten Hijau, yang di-lead oleh teman-teman di pemerintahan dan Bapeda, yang berkoordinasi dengan para pihak swasta, masyarakat sipil, kemudian akademisi, dan lain-lain untuk bersama-sama mewujudkan tujuan pembangunan. Salah satunya terkait dengan rencana aksi daerah untuk kelapa sawit berkelanjutan. Jadi dibentuk, ada roadmap-nya yang disusun bersama, roadmap Siak Kabupaten Hijau. Saya kira contoh-contoh yang sama juga bisa ditemukan di beberapa kabupaten yang lain. Nah, yang keempat adalah membangun sebuah pilot area yang menjadi model kolaborasi lintas sektor atau lintas pemangku kepentingan yang berbasis yurisdiksi dengan didukung oleh kebijakan, regulasi, sistem, dan masuk ke dalam bagian rencana pembangunan daerah, RPJM daerah. Jadi rencana ini tidak seharusnya, strategi ini tidak seharusnya berjalan sendiri, tapi terintegrasi menjadi bagian dari rencana pembangunan daerah. Sehingga dengan demikian, ini bisa dikawal dari semua sisi, baik dari sisi pemerintah, dari sisi pemangku kepentingan yang lain, seperti sektor swasta maupun sektor masyarakat sipil, akademisi, dan lain-lain. Karena begitu itu menjadi program pembangunan, maka semua pihak diharapkan bisa berkontribusi. Tentunya ini bisa dikoordinir atau dipimpin oleh Bapak Ibu semua yang lead dalam pengembangan dan pencapaian rencana aksi daerah untuk kelapa sawit berkelanjutan. Nah, metode ECA ini, Effective Collaborative Action, ini adalah sebuah metode kerja untuk memfasilitasi kolaborasi lintas pemangku kepentingan dengan mengedepankan analisis-analisis yang sistemik. Jadi kita tidak sekedar bekerja parsial, comot puzzle-nya satu sama lain, tapi kita mencoba, yuk kita duduk bersama, kita lihat masalahnya bersama, kita identifikasi siapa pemangku kepentingannya, dan bisa berkontribusi dalam hal apa, lalu bagaimana kita gerakkan itu bersama. Saya kira banyak pihak, banyak teman yang hadir di sini memiliki pengalaman terhadap ini, dan bukan menjadi sesuatu yang baru, hanya perlu menambahkan atau memperkuat di beberapa aspek, seperti pemetaan pemangku kepentingan, pemetaan secara sistemik dengan melakukan problem analysis, mencari root cause-nya, kemudian bergerak ke depan bersama. Saya kira itu yang menjadi pengantar dari saya untuk diskusi pada pagi hari ini. Terima kasih, saya kembalikan lagi kepada MC Mbak Jian. Baik, terima kasih Bapak Dito atas materi yang telah disampaikan tadi. Kita beri tepuk tangan yang meriah terlebih dahulu untuk narasumber kita yang pertama, luar biasa informatif sekali. Jadi tadi Pak Dito sampaikan memang ada beberapa faktor pendukung dan juga penghambat dalam proses membangun RADKSB gitu ya Pak ya, mulai dari komponen A sampai dengan komponen E. Terus juga dengan bekerja sama bisa saling menguatkan baik dari aspek pemerintah, swasta, akademisi untuk bisa mewujudkan RAN KSB
KSB. Dan ini tidak sekedar terhubung, tetapi juga mengidentifikasi, mencari akar masalahnya, sehingga akan bisa terbuka gambar yang besar, tak hanya berbicara soal aspek perkebunan, tetapi juga landscape tadi Pak Dito sampaikan. Dan ini penting sekali, dibutuhkan kolaborasi multi pihak, pemangku kepentingan untuk pembangunan berkelanjutan. Tadi juga ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk bisa mengoptimalkan pendekatan ACA yang tadi disampaikan oleh Pak Dito. Di antaranya adalah menyediakan SDM yang capable, memfasilitasi proses kolaborasi multi pemangku kepentingan, terus juga mengoptimalkan ruang komunikasi informal. Dan hadirin Bapak Ibu sekalian, selanjutnya mari kita saksikan penyampaian materi tentang implementasi Impres nomor 6 tahun 2019 tentang RAN KSB melalui pendekatan multipihak di Provinsi Riau yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Insinyur Sri Ambar Kusumawati MSI. Kepada Ibu Sri Ambar Kusumawati, waktu dan tempat kami serahkan. Baik. Baik, Bapak hadirin, Bapak Ibu sekalian, saya ingatkan kembali, karena memang ada gangguan signal dari Ibu Sri Ambar Kusumawati, jadi saya ingatkan kembali, untuk Bapak dan Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan kepada narasumber, silakan langsung saja ditulis pertanyaannya di kolom chat box yang ada pada fitur Zoom-nya. Jangan lupa dengan mencantumkan identitas, asal lembaga, dan juga pertanyaannya ditujukan kepada siapa. Nanti di akhir sesi pemaparan dan juga sesi tanggapan, nanti kita akan bacakan pertanyaan dari Bapak Ibu peserta yang sudah menulis pertanyaannya di kolom chat box. Jangan lupa untuk cantumkan identitas Anda, nama, asal lembaga, dan juga ditujukan kepada siapa pertanyaan Anda. Dan tadi kita sudah dengarkan bersama paparan atau informasi yang disampaikan oleh Bapak Dito dari Penabulu Foundation. Tadi kita sudah dengarkan bersama, dan untuk sambil menunggu Bu Ambar bergabung kembali, saya persilahkan untuk narasumber yang ketiga untuk bisa menyampaikan tanggapannya, dan saya langsung saja berikan waktu dan tempat kepada Bapak Arief Setiabudi. Waktu dan tempat untuk Bapak Arief Setiabudi kami serahkan. Terima kasih Mbak Jihan. Ya, terkait dengan metode tadi efektif kolaboratif yang sudah ditangankan kemarin, memang ada beberapa hal yang kalau kita lihat dari narasumber tadi terkait, saya bicara tentang kondisi enabling condition atau kondisi pemungkin lah ya. Bagaimana RAD itu bisa terlaksana misalnya. Dalam menyusun suatu perencanaan itu tidak terlalu ribet, tidak terlalu mudah, tapi yang paling susahnya itu apa? Pelaksanaan dari perencanaan yang sudah disusun itu yang pertama yang mungkin harus ditekankan. Karena apa? Kami sendiri di Dinas Pertanian dan Perkebunan Sintang, kalau bicara RAD, kami adalah yang kabupaten pertama yang menyusun. Jadi masih dalam tahap RAN KSB belum keluar, kami sudah punya RAD, sehingga sampai saat ini kami masih melakukan penyesuaian terhadap RAD agar selaras dengan RAN KSB. Nah, ada beberapa hal mungkin saya bicara tentang pengalaman mengawal RAD dalam beberapa tahun terakhir ini. Pertama, memang dalam penyusunan itu kita melibatkan para pihak misalnya. Lalu para pihak itu membuat suatu program dan rencana kegiatan dalam RAD sesuai dengan bidang dan tupoksi masing-masing, di-inputlah dalam rencana aksi daerah. Nah, tapi begitu pada saat kami melakukan evaluasi, banyak sekali rencana aksi itu yang masih tidak dilaksanakan. Dalam monep kami dalam beberapa tahun ini, capaian RAD itu tidak pernah lebih dari 50%. Jadi hanya setengah aja rencana aksi yang misal jalankan. Jadi saya bicara tentang faktor pemungkin apa itu? Faktor pemungkin yang mungkin bisa jadi pembelajaran untuk Bapak Ibu nantinya ke depan terhadap RAD. Misalnya apa?
betul tadi yang disampaikan bahwa RAD itu harus diinput ke dalam rencana daerah, baik itu RPJMD, RKPD maupun Renstra OPD maupun RT/RW, itu yang utamanya. Karena terkait nantinya dengan penganggaran. Kedua, kompetensi SDM di masing-masing organisasi dan lembaga itu juga harus mumpuni. Itu yang keduanya. Bagaimana dia bisa melihat program kegiatan yang mungkin diintroduksi ke dalam rencana pemerintah atau rencana organisasi atau rencana lembaga. Nah, itu juga harus ada menjadi kondisi mungkin. Ketiga, misalnya kalau kita bicara tadi politik anggaran, nah itu terutama. Jadi terkait dengan politik anggaran itu misalnya kita harus bagaimana pendekatan dengan TAPD, tim anggaran daerah, bahwa rencana-rencana yang disusun masing-masing OPD yang diinput ke dalam rencana aksi daerah itu bisa terlaksana. Bagaimana kita bisa meyakinkan bahwa tim anggaran bahwa ini menjadi suatu yang penting dan menjadi suatu prioritas. Itulah yang menjadi, misalnya apalagi di masa-masa pandemi kemarin kita rasakan banyak sekali refocusing anggaran sehingga apa yang sudah kita rencanakan bisa tidak dilaksanakan. Kami di masa pandemi hanya bisa melaksanakan program yang sudah ada dalam RAD hanya sekitar 40-50% saja. Nah, itu yang menjadi juga kondisi pemungkin. Keempat juga misalnya terkait dengan proses penganggaran. Misal dalam kebijakan anggaran ada menggunakan SIPD misalnya, sistem informasi penganggaran daerah, SIPD juga sesuai nomenklatur. Nah, kalau untuk sekarang memang lebih enak menyusunnya karena sudah ada panduan yang dikeluarkan oleh kementerian. Jadi dalam hal penyusunan RAD itu sudah ada guideline. Kalau yang kami dulu masih dalam tahap awal yang istilahnya masih pilot, menjadi pilot project dari program SPOI, kita belum ada guidance. Jadi pada saat penyusunan RAD itu murni sama sekali merupakan hasil RAD yang dilaksanakan. Nah, kemudian terkait dengan misalnya bagaimana RAD itu bisa berjalan dengan baik. Misalnya dalam hal beberapa kegiatan, misalnya SDM rata-rata di daerah misalnya masih kurang misalnya memahami apa sih itu tujuan pembangunan berkelanjutan. Kebanyakan kalau kita bicara masalah SDM, istilahnya ada tingkatan-tingkatannya. Bagaimana dia mengartikan dan memahami apa itu tujuan pembangunan berkelanjutan. Sehingga dalam saat terutama SDM yang membidangi penganggaran, tidak terpaku saja pada program dan kegiatan yang rutin, dan dia harus melihat apa sih visi misi kepala daerah yang bisa program kegiatan yang bisa mencapai visi misi kepala daerah, yang misalnya ada mencakup di situ tujuan pembangunan berkelanjutan. Nah, saya setuju tadi tentang misalnya ada sekretariat bersama sebagai ruang komunikasi. Nah, walaupun istilahnya bukan dalam sekber itu hanya misalnya bukan ada tempat dan lain-lain, tapi forum untuk sekber itu harus ada. Misalnya via dibentuk forum via online atau apa. Kalau masalah tempat itu tidak begitu penting saya pikir, tapi ruang untuk bicara forum itu penting. Kami terus terang aja kalau di Sintang saya sering bicara, saya sering ketemu teman-teman di forum atau di Pokja dengan teman-teman lembaga. Kami banyak bicara kadang-kadang di warung kopi dan lain-lain. Nah, itu yang bahasa-bahasa komunikasi informal itu yang mungkin istilahnya lebih banyak membantu kami daripada misalnya kita bicara yang betul. Saya dengar tadi bahwa pertemuan meeting itu kadang-kadang selepas meeting mungkin ada berapa yang dilanjuti, tidak. Tapi kalau komunikasi informal dengan pihak di mana saja itu bisa terjadi, dan banyak sekali misalnya kalau daerah-daerah tidak punya misalnya untuk pendanaan yang kurang, bisa komunikasi dengan kawan-kawan lembaga bagaimana sih kita bicara dukungan dari lembaga dalam hal pendanaan untuk mencapai RAD itu, gitu kan. Mekanisme kolaborasi juga penting, misalnya yang tadi itu mengoptimalkan pendekatan itu kan. Bagaimana mekanisme kolaborasi ini
ini kita bicara dengan lembaga. Kadang-kadang kita misalnya salah satu contoh dalam memastikan percepatan sertifikasi ISPO misalnya. Kadang-kadang kan ada beberapa perusahaan atau swasta kadang-kadang agak rentan nih kalau kita bawa lembaga dalam hal monitoring ISPO. Nah, kadang-kadang itu yang menjadi hambatan. Tapi kalau kita bisa mengkomunikasikan segera baik, misalnya ada mekanisme kolaborasi dalam suatu forum bersama para pihak swasta di situ, pihak lembaga, sehingga ada komunikasi, ada trust yang terbangun, membuat ruang keterbukaan itu menjadi mungkin. Itu. Lalu membangun pilot tadi itu area bagi model kolaborasi lintas sektor. Ya. Kami banyak sekali pilot untuk kolaborasi lintas sektor itu, terutama berbasis yurisdiksi misalnya, atau yang didukung oleh kebijakan. Kita membangun ada beberapa kebijakan yang sudah kita keluarkan, bagaimana menjaga hutan di APL misalnya dengan suatu perbub, lalu bagaimana mengelola areal-areal NKT perusahaan bersama secara kolaboratif antara masyarakat dengan perusahaan. Nah, itu hal-hal seperti itu semuanya berbasis istilahnya pilot yang nanti apabila sudah diregulasikan menjadi suatu panduan dan bisa di scale up untuk tingkat kabupaten maupun kalau bisa untuk tingkat provinsi atau nasional juga bisa menjadi suatu guidance bagaimana pilot itu bisa di scale up. Nah, mungkin itu untuk sementara Mbak Jihan, tanggapan dari kami terhadap apa yang sudah disampaikan. Terima kasih, selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kepala Bidang Pengembangan Perkebunan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang sebagai perwakilan dari tim pelaksana daerah Kabupaten Sintang, Pak Arief Setiabudi, atas tanggapannya tadi. Kita dengarkan bersama bahwa memang ada kendala gitu ya Pak ya dalam pelaksanaan RAD agar bisa berjalan dengan baik. Di antaranya itu masih kurangnya SDM yang memahami apa sebenarnya tujuan pembangunan berkelanjutan ini. Dan tadi Bapak Arief juga katakan bahwa memang komunikasi menjadi kunci dalam kolaborasi agar ada kepercayaan gitu ya Pak ya, trust terbangun dalam sinergitas lintas sektor. Baik, terima kasih. Dan selanjutnya kita akan saksikan penyampaian materi tentang implementasi Inpres nomor 6 tahun 2019 tentang RAN KSB melalui pendekatan multipihak di Provinsi Riau yang akan disampaikan oleh Kepala Bidang Pengembangan Usaha dan Penyuluh Dinas Perkebunan Provinsi Riau sebagai perwakilan tim pelaksana daerah Provinsi Riau, Ibu Dr. Insinyur Sri Ambar Kusumawati MSI. Untuk waktu dan tempat kami serahkan. Mohon maaf, Ibu Ambar boleh di-unmute terlebih dahulu mikrofonnya agar suaranya bisa terdengar. Baik. Belum terdengar, Ibu? Bisa di-unmute terlebih dahulu? Belum? Baik, saya ingatkan kembali masih sambil menunggu Bu Ambar untuk bisa meng-unmute suaranya. Saya ingatkan kembali untuk para peserta webinar yang ingin bertanya, silakan tuliskan pertanyaannya di kolom chat box pada fitur Zoom Anda. Jangan lupa untuk sertakan identitas, nama, asal lembaga, dan ditujukan pertanyaannya kepada siapa. Nanti di saat setelah sesi diskusi dan pemaparan dari para narasumber dan juga penanggap telah selesai, saya akan bacakan pertanyaan yang masuk ke kolom chat box dari para peserta. Jadi jangan lupa tuliskan pertanyaannya, sertakan identitas, nama, asal lembaga, dan juga pertanyaannya ditujukan kepada siapa. Nanti kita akan rangkum pertanyaannya, pertanyaan terbaik akan saya tanyakan langsung kepada para narasumber yang luar biasa hebat pada pagi hari ini. Dan saya tanyakan kembali kepada Bu Ambar, apakah sudah bisa bergabung Ibu untuk menyampaikan materinya? Baik, Bu Ambar. Sudah, apakah sudah terdengar?
Sudah terdengar dengan jelas. Silahkan Bu Ambar, untuk waktu dan tempat kami serahkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu dari Sekretariat Tim Pelaksana RAN KSB, kemudian Bapak Ibu Vokal Point RAN KSB, Bapak Ibu Sekretaris Daerah, Kepala Bapeda, Kepala Dinas Perkebunan Provinsi seluruh Indonesia, juga Bapak Ibu Sekda, Kepala Bapeda, Dinas yang Bidang Perkebunan Kabupaten Kota seluruh Indonesia, penghasil sawit. Terima kasih atas kesempatannya, Mbak Jihan, pada pagi hari ini. Terima kasih, kami merasa tersanjung ini diberi kesempatan untuk berbagi pengalaman terhadap implementasi menyusun RAD KSB dan melaksanakannya. Silakan dibantu untuk share screen. Silakan share screen-nya. Nah, sesuai yang amanah dari undangan bahwa kami dari Dinas Perkebunan Provinsi Riau diharapkan berbagi pengalaman tentang implementasi Inpres nomor 6 2019 tentang RAN KSB melalui pendekatan multi pihak di Provinsi Riau. Jadi ini cover ini ada maknanya bahwa rencana aksi daerah KSB Provinsi Riau disusun berdasarkan rencana aksi nasional Inpres, kemudian berdasarkan panduan dari Dirjen Bangda, kemudian paling kanan itulah bentuk buku rencana aksi daerah Provinsi Riau yang sudah kami bisa selesaikan. Selanjutnya sistematika pemaparan pada pagi hari ini untuk share. Kami ingin menyampaikan gambaran umum perkebunan kelapa sawit di Riau, kemudian langkah-langkah penyusunan rencana aksi daerah KSB Provinsi Riau, ketiga tantangan dalam penyusunan dan penerapan RAD KSD Provinsi Riau, dan keempat realisasi pelaporan RAD KSB Provinsi Riau. Nah, baik, yang pertama gambaran umum permasalahan Provinsi Riau. Di sini mungkin juga mewakili semua daerah penghasil sawit, di situ pasti ada permasalahan. Nah, permasalahan di Riau itu bahwa ada kawasan hutan sesuai keputusan Men LHK itu ada yang bersinggungan dengan kebun. Jadi di sini ada luasnya 5,4. Kemudian next RT RW Provinsi Riau. Halaman berikutnya. RT RW Provinsi Riau itu 2,6 juta untuk alokasi perkebunan besar dan perkebunan rakyat. Next. Nah, sesuai keputusan Menteri Pertanian bahwa perkebunan Provinsi Riau itu 3,38 juta hektar existing. Ini penamakan Citra Lansat. Dan tadi kita ingat bahwa alokasi RT RW itu hanya 2,6, sehingga di sini pun sudah ada selisih sekitar 600.000 sampai 700.000. Nah, itu menjadi masalah. Nah, kemudian mengapa kita perlu menyusun rencana aksi? Tentu kita harus berangkat dari identifikasi permasalahan dulu. Next, bahwa ada beberapa permasalahan di perkebunan di Riau itu kami mengidentifikasi menjadi 10. Itu adalah sebagai titik nol rencana aksi daerahnya, sehingga di sini apa permasalahan yang terjadi, itulah yang akan menjadi apa yang akan dipecahkan untuk rencana aksi daerah Provinsi Riau. Yang pertama masalahnya adalah bahwa masih banyak perkebunan kelapa sawit di dalam kawasan hutan. Nah, jadi di Riau ini ada 1,8 juta hektar kebun di dalam kawasan. Ini rekor tertinggi untuk Indonesia ini. Di Indonesia itu 3,3 juta hektar kebun dalam kawasan,
ternyata 1,8 jutanya sendiri ada di Riau. Nah, yang kedua, banyak perizinan perkebunan yang belum lengkap. Kadang ada izin lokasi tidak sampai dengan HGU atau IUP tidak punya izin lokasi dan sebagainya. Di sini di Riau ada 272 perusahaan, ada 150 yang sudah HGU dan 120 yang belum HGU. Nah, itu menjadi PR. Kemudian produktivitasnya rendah, permasalahan ketiga. Kalau perkebunan rakyat itu antara 16 sampai 18 ton per hektar per tahun, sedangkan perusahaan sudah bisa mencapai 20 sampai 24 ton per hektar per tahun. Namun sesuai misi dari perkebunan di Janbun bahwa potensi produktivitas itu sebetulnya 36 ton per hektar per tahun. Nah, inilah yang akan kita kejar. Kemudian semakin bertambahnya tanaman tua dan rusak. Di sini di Riau ada 110.000 tanaman tua dan rusak yang perlu permajaan. Kemudian kondisi sarana prasarana belum memadai. Nomor 6, kapasitas SDM masih rendah. Di sini di Riau ada 1.591 desa. Jumlah penyuluhnya hanya 305. Nah, selayaknya satu desa itu adalah satu penyuluh. Kemudian masih terdapat ancaman kebakaran hutan dan lahan. Di Riau dari 1.591 desa, itu desa rawan kebakaran ada 346% atau 22% sendiri rawan kebakaran. Nah, di sini karena hampir 60% areal di Riau itu adalah gambut. Kemudian ada limbah di pabrik kelapa sawit yang sering menjadi pengaduan masyarakat karena mungkin mencemari sehingga biota laut, biota ikannya terganggu. Kemudian ada sengketa lahan perkebunan. Di Riau tercatat 61 kasus sengketa lahan yang masih belum terselesaikan. Kemudian yang ke-10, kurang patuhnya pemenuhan kewajiban pelaku usaha perkebunan. Dari 272 perusahaan, baru 124 perusahaan atau 32% yang sudah berispo, sedangkan pekebun baru 9 kelompok. Nah, ini kan sangat rendah sekali. Kemudian fasilitasi pembangunan kebun masyarakat 20%, baru 69 perusahaan atau 25 perusahaan dari 272 yang berkewajiban. Next. Nah, ini contohnya karena perbandingan perusahaan yang sudah ber-HGU dan ada banyak yang belum ber-HGU. Tadi alasan belum sampai ke HGU karena masih berada dalam kawasan hutan sehingga tidak bisa diproses di BPN. BPN mensyaratkan bahwa yang harus ber-HGU itu sudah harus mempunyai pelepasan kawasan hutan, dan ini mudah-mudahan sudah dirintis ya dengan mekanisme penyelesaian keterlanjuran sebagaimana UU CK tahun 2020. Next. Kemudian jumlah pabrik kelapa sawit di Riau itu ada 248 yang mempunyai kebun 124 dan belum mempunyai kebun 124 unit juga. Nah, ini tadi disampaikan oleh Pak Direktur, Pak Dedi Junaidi, bahwa masih banyak terdapat PKS belum memiliki sumber bahan baku yang teridentifikasi. Mungkin selama ini tetap bisa mengolah TBS, tapi di sini nyalir mungkin itu kebun-kebun masyarakat yang dalam kawasan hutan. Nah, sehingga kita perlu menyelesaikannya secara baik-baik. Baik, kemudian yang selanjutnya langkah-langkah penyusunan rencana aksi daerah di Riau ini untuk memberi gambaran pada yang belum memiliki menyusun RAD KSB di provinsi maupun di kabupaten, bahwa kami dulu difasilitasi oleh UNDP juga ada forum kelapa sawit berkelanjutan Indonesia. Itu sudah berkali-kali rapat sejak tahun 2018 kita sudah mempunyai Foxby yang sudah ditetapkan oleh gubernur. Nah, ketika akan menyusun menjadi pergub,
ternyata keluar Inpres nomor 6 tahun 2019 dan keluar juga pedumnya. Jadi waktu FOXB itu hanya 4 komponen, sedangkan ketika Inpres menjadi 5 komponen, sehingga kita harus ada penyesuaian komponen RAD KSB menjadi 5 sebagaimana rencana aksi nasional. Kemudian ketika kita sudah akan mengajukan menjadi pergub, ada terbit UU CK nomor 11 tahun 2020, sebagaimana diketahui bahwa di sini banyak penanganan kasus konflik lahan, bahwa sebelum UU CK ini di rencana aksi daerah kami itu untuk penyelesaian kasus ada yang dipidana, ada yang persuasif. Dan ternyata dengan UU CK ini kan tidak ada tindakan pidana tapi sanksi administratif, sehingga kami membongkar lagi untuk penyelesaian rencana aksi. Kemudian dengan adanya Ditjen Bangda pedum Ditjen Bangda, bahwa semua kegiatan itu harus disesuaikan dengan RPJMD yang disusun oleh provinsi, karena nanti biar ada cantolan penganggarannya, sehingga kita membongkar lagi menyesuaikan dengan pedum yang ada dari Ditjen Bangda. Next. Nah, ini tata urutan kisah RAD di Provinsi Riau dari tahun 2018 sampai 2022. Nah, yang pertama kami menyusun tim penyusun. Nanti di slide berikutnya ada. Kita lanjut saja slide berikutnya. Nah, di sini bahwa rencana aksi daerah kami itu tidak berbeda dengan rencana aksi nasional, karena itu merupakan penganggarannya. Namun di kelompok komponen B kita ada penambahan percepatan permajaan. Jadi komponen A sama penguatan data, penguatan koordinasi dan infrastruktur. Komponen B peningkatan kapasitas dan kapabilitas pekebun serta percepatan permajaan. Kalau komponen C pengelolaan dan pemantauan lingkungan. Komponen D tata kelola perkebunan dan penanganan sengketa, dan komponen E percepatan pelaksanaan ISPO dan peningkatan akses pasar. Nah, di sini kami meliputi 28 program, 48 kegiatan, dan 110 keluaran. Next. Nah, ini kami menyampaikan saran-saran langkah untuk penyusunan RAD KSB provinsi lain dan kabupaten kota yang belum menyusun, karena mungkin karena sudah ada pedum yang terbit, jadi lebih mudah daripada waktu kami kemarin bongkar pasang. Yang pertama adalah menetapkan tim penyusun rencana aksi daerah tingkat provinsi atau tingkat kabupaten dengan SK Gubernur atau SK Bupati. Jadi tim penyusunan dulu. Tim penyusun ini terdiri dari beberapa OPD. Jadi ini saya menyampaikan paparan ini sambil mengimplementasikan apa yang disampaikan oleh Bapak Dito tadi tentang ECA. Jadi pada setiap step penyusunan RAD itu memang butuh koordinasi. Butuh koordinasi baik tujuannya maupun cara pelaksanaannya. Dan itu sudah terkerjakanlah apa-apa yang di dalam ECA itu. Dalam rapat-rapat koordinasi kita berbicara, brainstorming, dan akhirnya identifikasi masalah, identifikasi program kegiatan, dan identifikasi tujuannya. Nah, itu semua sudah terimplementasi. Kemudian berikutnya ini, setelah tim penyusun dibentuk, kemudian ada rapat-rapat FGD penyusunan RAD. Kemudian juga setelah semuanya tersusun, kita melaksanakan konsultasi publik draft RAD KSD provinsi yang mengundang
seluruh OPD yang tercantum di dalam tim penyusun, kemudian juga OPD yang kira-kira menjadi tim pelaksana. Jadi tim penyusun ini adalah embrio ya, embrio dari tim pelaksana daerah. Jadi tidak akan jauh beda, tapi mungkin malah tambah-tambah dari komponen atau mitra pembangunan yang lainnya. Setelah konsultasi publik, ini rapat finalisasi lagi. Jadi kalau konsultasi publik itu kan kita ingin mendapat masukan dari semua pihak, baik OPD, baik akademisi, perusahaan swasta, kemudian NGO, kemudian juga mungkin asosiasi petani, asosiasi GAPKI, itu semua dihimpun. Nah, di tim kita, tim internal Ambar izin mengingatkan waktunya sisa 2 menit lagi. Ya, baik. Maaf. Ya. Nah, setelah itu diusulkan ke Mendagri untuk finalisasi draft ke Biro Hukum Mendagri. Jadi sebelum Mendagri itu ke Biro Hukum Setda kita sendiri. Nah, di Mendagri itu kalau untuk pergub atau perbub itu kan harus dikonsultasikan ke Mendagri. Itu maksimal 19 November. Jadi jangan lewat dari itu agar dapat penetapan KSB. Next. Ini SK tim penyusun. Next. Ini pergub tentang RAD KSB dan SK TPD, SK tim pelaksana daerah dari gubernur. Next. Nah, ini susunannya bahwa ketua pelaksana itu adalah Bapak Bapak Sekda, ketua hariannya itu adalah Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten, Kota atau Provinsi, dan sekretariatnya adalah kami sendiri sebagai kepala bidang menjadi sekretariat. Next. Next. Ini contoh rencana aksinya. Next. Next. Nah, tadi tantangannya tentu ada, ini berdasarkan sesuai yang kami alami bahwa kita ada kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Dan kekuatan kita adalah adanya kebijakan pusat, yaitu Inpres, Perpres, nomor 44 tentang ISPO, Permentan 38 2021 tentang ISPO, dan surat edaran Mendagri tentang PEDUM penyusunan RAD. Nah, itu adalah kekuatan kita. Kemudian kebijakan daerah kami sudah keluar pergubnya tentang RAD dan SK Gubri tentang kemudian RAD Kabupaten Pelalawan sudah ada. Kemudian kelemahannya memang tidak ada pembiayaan penyusunan RAD, baik provinsi maupun kabupaten kota. Juga tadi yang sudah disampaikan juga oleh Pak Arief bahwa koordinasi antar instansi OPD itu mungkin kurang berjalan, kemudian SDM juga terbatas. Nah, peluangnya adalah adanya pendanaan dari pihak ketiga, baik itu BPD PKS, CSO, GAPKI, perusahaan perkebunan, Apkasindo, dan lain-lain. Kemudian juga kita peluangnya melakukan sosialisasi atau pendampingan ke kabupaten kota. Ancamannya adalah amanah Inpres ini wajib bahwa semua provinsi, kabupaten kota wajib. Jadi mau tidak mau memang harus menyusun. Kemudian kalau tidak menyusun nanti kinerja pemerintahan bisa dinilai rendah atau kurang karena tidak membuat atau tidak menyusun RAD KSB dan tidak melaksanakannya. Next. Bu Ambar, izin mengingatkan waktunya tersisa 1 menit lagi. Next. Nah, ini pelaporan ya. Jadi inilah apa-apa yang sudah kami kerjakan baik internal Dinas Perkebunan, ini masih banyak lagi yang bisa kita tulis sebetulnya. Ini dibiayai oleh APBD dan APBN. Semua kegiatan yang kami tulis ini dibiayai oleh APBD APBN. Kemudian dari Dinas Perindustrian Perdagangan ada kegiatan peredaran pupuk, Dinas Tenaga Kerja ada monitoring K3, Dinas PUPR karena ada kegiatan merevisi RT/RW. Next. Dinas Lingkungan Hidup ini tentang GRK, limbah B3, Kehati, menyusun KLHS, menyusun RPPEG, menyusun RPPLH, kemudian patroli kebakaran dan Karhutla dan sebagainya.
kemudian membuat bangunan konservasi air ada 2.211 unit, dan seterusnya. Kemudian dari Kanwil BPN Provinsi sudah terpetakan kasus-kasus pertanahan di Provinsi Riau, kemudian sudah terlaksana TORA untuk 1 provinsi dan 5 kantah kabupaten, dan ada penerbitan sertifikat rakyat sebanyak 359 sertifikat. Kemudian partisipasi dari perusahaan swasta dan NGO, yaitu pendampingan sertifikasi ISPO pekebun dan pembuatan STDB sebanyak, tidak dapat di layar ya, pembuatan STDB dan sertifikasi RSPO. Itu yang partisipasi dari pihak ketiga. Dan untuk pelaporan ini kami masih menyusun karena masih kami himpun dari OPD-OPD lainnya. Demikian Mbak Jihan dan Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kepala Bidang Pengembangan Usaha dan Penyuluh Dinas Perkebunan Provinsi Riau sebagai perwakilan tim pelaksana daerah Provinsi Riau, Ibu Dr. Insinyur Sri Ambar Kusumawati MSI, atas materi yang telah disampaikan tadi. Dan tadi Bu Ambar telah menyampaikan materinya di mana tadi sudah melihat dan menginformasikan kepada kita semua bahwa memang ada gambaran umum terkait dengan permasalahan perkebunan di Provinsi Riau. Di antaranya tadi kita lihat dan kita dengarkan bersama perkebunan kelapa sawit dalam kawasan hutan seluas 1,8 juta hektar permasalahannya, terus juga perizinan perkebunan yang belum lengkap, produktivitas yang rendah, bertambahnya tanaman tua dan rusak, ada ancaman kebakaran hutan dan lahan dan juga kebun juga, serta kapasitas SDM aparat dan pekebun yang masih rendah yang terjadi di sana. Dan tadi juga sudah kita dengarkan bersama bahwa memang ada 4 langkah penyusunan RAD KSB Riau, mulai dari Foxbi Riau sampai dengan Pergub Riau, dan tadi juga sudah kita dengarkan bersama Rencana Aksi Nasional KSB di tahun 2019-2024 ada 5 komponen ya, dari komponen A sampai dengan komponen E, dan tadi juga Bu Ambar sampaikan ada saran dan langkah penyusunan RAD KSB Provinsi, Kabupaten, Kota, di mana yang pertama ada menetapkan tim penyusun RAD tingkat provinsi dengan SK Gubernur, terus juga yang kedua rapat-rapat FGD penyusunan RAD KSB Provinsi kurang lebih sebanyak 3 kali, ada konsultasi public draft RAD KSB Provinsi, ada rapat finalisasi draft RAD KSB setelah masukan konsultasi publik oleh tim penyusun, selanjutnya ada konsinyasi oleh sekretariat tim dengan Bapeda dan subprogram OPD terkait, dan berikutnya ada harmonisasi draft final RAD KSB ke Biro Hukum Setda Provinsi, pengajuan harmonisasi draft KSB ke Kemendagri, dan juga penetapan Pergub RAD KSB dan tim TPD. Dan tadi sudah kita dengarkan materi atau paparan dari narasumber kita yang ketiga, yaitu Ibu Ambar. Berikutnya kita akan persilahkan penanggap kedua, yaitu Bapak Rostanto Suprapto dari Sposi ke Hati. Kepada Bapak Rostanto, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar, Mbak Jihan? Suaranya terdengar dengan jelas, namun sepertinya ada coba didekatkan sedikit mikrofonnya, Pak. Halo, tes. Sudah? Ya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf jika saat saya berbicara nanti ada suara-suara background di belakang karena saya kebetulan posisi lagi di airport, jadi saya menunggu dari meeting. Ya, yang pertama tentu saja saya ingin memperkenalkan diri. Saya Rostanto Suprapto, salah satu manajer program di SPOS Indonesia. SPOS itu adalah salah satu program khusus di Yayasan Kehati, jadi Strengthening Palm Oil Sustainability Indonesia. Menanggapi paparan dari Mas Dito dan juga report hasil dari proses field learning yang sudah dilakukan terkait penyusunan rencana aksi daerah ya di beberapa kabupaten dan provinsi
Yang pertama saya ingin mengatakan saya sangat setuju dengan tadi yang disampaikan oleh di paparan Mas Gito ya mengenai beberapa karakter dalam pola kerja atau pola mekanisme kerja yang ada di daerah maupun di pusat ya, baik itu di pemerintah maupun non pemerintah. Jadi ada budaya silo, kemudian berpikir parsial, kemudian power over dan seterusnya. Nah, yang kedua memang kalau kita masuk ke topik bahasan yang lebih spesifik mengenai Impres 6 ya atau rencana aksi nasional sawit berkelanjutan atau KSB, maka ini kemudian menjadi sangat sektor kelapa sawit secara khusus memang hanya merupakan perkebunan ya, domain perkebunan selama ini, meskipun ada juga industri di hilirnya seperti itu, tapi yang sangat dominan itu adalah isu-isu pada aspek hulu atau di sektor perkebunannya. Nah, sehingga memang terkesan domainnya itu adalah domain di sektor perkebunan, meskipun kalau kita lihat isunya ini bisa lintas sektor. Nah, yang pertama yang saya ingin tanggapi tentang mekanisme dari proses peer learning ya, dari prosesnya sendiri. Nah, kalau saya membaca peer learning yang dilakukan oleh teman-teman ini kan di beberapa kota dan kabupaten. Ada beberapa poin yang saya ingin garis bawahi. Jadi peer learning itu akan sangat hasilnya akan sangat dipengaruhi ya, akan dipengaruhi oleh setidaknya ada beberapa hal. Yang pertama dalam catatan saya itu adalah soal pemilihan aktor atau peserta dari proses peer learning-nya. Jadi ini menjadi penting untuk memastikan bahwa peserta peer learning itu merupakan aktor yang benar-benar terlibat secara aktif ya dalam proses-proses yang ingin dipahami mengenai proses penelitian yang ada di tingkat daerah. Selain itu juga bisa diklasifikasi, misalnya ada aktor-aktor yang terlibat secara langsung maupun ada aktor-aktor yang tidak terlibat secara langsung. Nah, ini yang perlu ditimbang atau penting untuk diperhatikan dalam proses pemilihan peserta atau rekan belajar dari proses-proses tersebut. Mohon maaf, Pak Rostanto, Halo. Suaranya tidak terdengar dengan jelas. Halo, sekarang apa sudah terdengar? Sudah terdengar, tapi sedikit tidak jelas gitu, Pak. Terlalu menggema. Halo. Ya, boleh Ya, sudah? volumenya boleh dinaikin sedikit, Pak? Sudah. Dinaikin volumenya. Oke. Ya, baik. Bagaimana sekarang sudah? Halo. Ya, sudah Pak. Halo? Lebih jelas. Ya, sudah ya? lebih jelas. Baik, Oke. silakan dilanjut. Nah, yang kedua itu terkait yang poin kedua adalah catatan saya ini jadi setelah aktornya dalam pemilihan aktor peserta untuk peer learning itu juga tentu saja melihat tingkat kapasitas dari peserta peer learning-nya. Jadi bagaimana kapasitas dalam hal pemahaman dia tentang isu yang akan dibahas ya, kemudian pemahaman dia tentang peran maupun tugas dan mandat tanggung jawab lembaga ketika di pemerintah ya, maupun pemahaman terhadap mekanisme atau bisnis proses di organisasinya masing-masing. Jadi kalau misalnya dia pemerintah, misalnya dari institusi Bapeda, maka dia harus paham bahwa memastikan bahwa peserta dari Bapeda itu memang paham dengan bagaimana Bapeda itu bekerja di daerah. Atau ketika dia sektor perkebunan, dia paham bahwa OPD perkebunan atau orang yang diutus mengikuti perkebunan paham bahwa bagaimana mekanisme perencanaan, penganggaran, termasuk pelaksanaan kegiatan di rencana tahunannya di perkebunan. Nah, itu yang menjadi poin penting terkait dengan peserta peer learning. Nah, yang ketiga itu faktor tambahan juga adalah mengenai kecukupan informasi. Jadi ketika peer learning akan dilakukan, maka kecukupan informasi yang disampaikan kepada para peserta itu merupakan satu hal yang krusial, sehingga peserta aware bahwa memang tujuan dari peer learning itu apa dan apa yang harus disiapkan untuk mengikuti peer learning tersebut. Nah, faktor terakhir dalam konteks peer learning itu adalah ini yang menjadi kritikal faktor waktu. Jadi kecukupan waktu.
itu proses di eksplorasinya tentang pembelajaran maupun hal-hal apa yang terjadi di daerah antara satu aktor dengan aktor yang lain. Nah, proses kecukupan waktu ini menjadi sangat relatif ya, dan relatif kan sangat bergantung dari kesiapan dari aktor tadi maupun kesiapan pemilihan peserta maupun dari kecukupan dari berbagai syarat-syarat mengenai informasi, topik, dan juga hal-hal yang disiapkan. Nah, itu poin saya untuk mengenai tanggapan mengenai proses-proses learning workshop yang sudah dilakukan oleh teman-teman UNDP. Nah, tentang hasil-hasilnya saya kira tadi yang kalau saya dengar dari paparan Ibu Ambar dan juga dari report ya itu memang sudah seperti itu yang sering ditemukan. Nah, tapi ada hal yang menurut saya itu menjadi kurang spesifik jadinya pada setiap daerah. Nah, yang saya katakan kurang spesifik ini misalnya dari laporan hasil workshop itu kurang tergali faktor-faktor non teknis ya yang mempengaruhi tercapainya sebuah target atau tujuan. Misalnya targetnya seperti yang Ibu Ambar tadi sampaikan, tersusunnya misalnya RAD kabupaten atau provinsi Riau. Nah, apa sih faktor-faktor non teknisnya? Nah, kalau faktor-faktor yang teknis, misalnya kecukupan syarat bahwa didukung oleh peraturan daerah dan seterusnya, itu bisa kita tangkap. Tapi yang belum tertangkap itu adalah adakah faktor teknis yang itu berkontribusi bagi proses pencapaian khususnya RAD. Nah, faktor non teknis ini yang menurut saya kurang tereksplor dalam kegiatan peer learning-nya. Saya nggak tahu, mungkin di catatan teman-teman fasilitator mungkin ada, cuma belum mungkin ada, tapi ketika dituliskan menjadi report itu kemudian menjadi sangat tekstual jadinya seperti itu. Nah, kemudian dari sisi efektivitas kolaborasi. Nah, dalam konteks efektivitas kolaborasi ini ada catatan menarik yang saya tangkap dari workshop maupun dari beberapa provinsi kabupaten, termasuk yang disampaikan Ibu Ambar. Yang pertama, ini mengenai kesesuaian atau relevansi antara agenda bersama kolaborasi ya. Jadi kan tadi agenda bersama kolaborasi itu dibangun bersama para pihak. Jadi kalau misalnya RAD ya itu dibangun ya bersama para pihak setempat. Nah, relevansinya dengan yang paling penting adalah relevansi dengan bisnis proses di pemerintah. Jadi seperti yang tadi disampaikan Ibu Ambar, contohnya Ibu Ambar menyampaikan bahwa ada tantangan, ada hambatan ketika mereka Pemdario sudah punya RAD, tapi ada perubahan regulasi, ada perubahan penyesuaian dan seterusnya. Jadi memastikan RPJM nasional, kemudian RPJMD ya daerah ya, kemudian instalasi ini menjadi krusial kita. Jadi kesesuaian ini menjadi penting. Seperti poinnya Mas Dito tadi, bahwa yang akan ada seterusnya di tingkat daerah itu kan pemerintah daerah, ya kan, karena pemerintah daerah memang dimandatkan mengelola ya layanan kepada warga masyarakatnya. Nah, jadi bagaimana agar berbagai inisiatif ini bisa berkelanjutan? Saya setuju bahwa penting untuk memastikan keselarasannya dengan bisnis proses di pemerintah. Itu menjadi poin. Nah, yang kedua tadi misalnya salah satu poin yang menjadi kunci juga adalah analisis stakeholder. Nah, analisis stakeholder ini kalau kita mengacu ke berbagai teori partisipasi itu selalu hanya menyebutkan aktor-aktor utama. Jadi misalnya aktor pemerintah, aktor private sektor, kemudian aktor CSO atau aktor akademisi dan seterusnya. Nah, yang menjadi krusial adalah aktor-aktor yang tidak kelihatan secara power, tidak kelihatan secara pengaruh, tapi ternyata memiliki pengaruh. Nah, ini yang
menarik untuk didalami, telusuri, ya kan. Jadi kalau saya menyebutnya ini semacam apa ya, aktor-aktor bayangan yang dia secara normatif itu tidak teridentifikasi pengaruhnya dan kekuatannya, tapi ternyata bisa mempengaruhi proses-proses. Nah, ini yang juga penting untuk ditemukan. Nah, di sini ketika ini ditemukan, maka kalau saya ambil contoh misalnya di di beberapa daerah, ya, kadang-kala misalnya keputusan itu atau agenda-agenda pertemuan itu kadang dipengaruhi oleh hal-hal semacam ini. Apakah itu misalnya kalau daerah itu tim-tim sukses kepala daerah misalnya dari pilkada sebelumnya, ya kan, atau misalnya yang menjadi patron dari kepala daerah itu siapa. Nah, ini yang kadang tidak teridentifikasi dalam proses stakeholder analisis. Jadi penting untuk dilakukan. Nah, yang ketiga yang menjadi poin penting juga menurut saya yang belum muncul, yang saya maksud tadi, itu adalah pemahaman kultur birokrasi. Jadi memang benar bahwa kultur birokrasi dimanapun itu ada patronnya sama, ya, karena ada berdasarkan regulasi, berdasarkan peraturan, ya, atau berdasarkan peraturan. Nah, tapi kultur birokrasi di setiap daerah tentu saja berbeda. Jadi apa yang terjadi di Provinsi Pekanbaru, di Riau, apa yang terjadi di Sumut, ya, apa yang terjadi di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, ya, secara normatif itu mempunyai sistem birokrasi yang sama. Tapi dalam praktek kesehariannya, nah, kultur birokrasi ini sangat dipengaruhi oleh kultur budaya setempat, atau sangat juga dipengaruhi leadership, ya, atau gaya leadership dari daerah tersebut. Nah, ini penting untuk diketahui karena ketika kultur birokrasi ini tidak diungkapkan, ya, hari ini menjadi pembelajaran yang menurut saya penting. Misalnya saya ambil contoh, ada case sebuah daerah atau kabupaten itu dalam contoh ini, contoh konkret dalam penyusunan tim RAD misalnya, atau tim penyusun RAD. Ada daerah yang menyebutkan cukup dengan pangkat jabatan, misalnya timnya kepala dinas A, kepala dinas B, dan seterusnya. Sudah cukup. Tapi ada juga daerah yang langsung menyebutkan nama, disebutkan nama si A, si B, si C. Nah, ini sangat tergantung, pilihan sangat tergantung bagaimana kultur birokrasi yang ada di daerah tersebut. Nah, ini yang penting untuk diperhatikan. Sehingga tentu akan sangat berbeda. Nah, ini yang kalau saya baca itu belum terekspor, ya, atau mungkin sudah terekspor pada saat workshop virtual, tapi belum terekspor dalam laporan. Karena kultur ini menjadi pembelajaran, ya, menjadi pembelajaran penting juga. Nah, kalau dari poinnya Mas Guido tadi kan ada aspek mengenai salah satu memastikan keberlanjutan itu kan aspek pembelajaran. Jadi pembelajaran itu akan menjadi starting untuk proses improvement, ya, di tingkat daerah maupun di tingkat nasional. Ya, meskipun dalam prakteknya ini agak sulit, ya, menurut pendapat saya, karena kultur kerja di pemerintah itu kan bukan kultur organisasi pembelajar, ya kan. Jadi karena bukan kultur pembelajaran, maka proses improvementnya itu tidak se-ideal yang kita harapkan. Tapi improvement pasti ada, seperti itu. Nah, ambil contoh, misalnya ketika Inpres RAN sudah terbit, ya kan, ternyata ini tidak cukup nih hanya dengan RAN, agar bagaimana daerah juga segera melakukan Inpres ini, maka dibutuhkanlah misalnya panduan dari Kemendagri. Nah, ini yang satu contoh, ya, proses-proses improvement. Tapi kalau yang lebih spesifik ini yang biasanya agak membutuhkan waktu yang lama. Nah, yang kunci yang berikutnya, saya setuju bahwa optimalkan ruang komunikasi, ya, optimalkan konsolidasi. Tapi yang lebih penting itu tidak saya nggak tahu, mungkin saya terlewat membacanya. Jadi ada faktor, mesti ada pelakunya. Jadi semacam dinamisator lah. Jadi di setiap daerah itu pasti ada dinamisator yang dia itu menjadi kayak, kalau saya analogikan tim bola, ya. Tim bola itu biasanya ada playmaker. Nah, playmaker itulah yang akan mensuplai informasi, mensuplai komunikasi kepada para pihak ini. Nah, tim playmaker ini yang menurut saya yang
salah satu kunci ya dalam proses RAD seperti itu. Nah, memang untuk menemukan tim playmaker tidak mudah karena tim playmaker ini atau tim dinamisator ini dia harus paham tadi itu, paham kultur birokrasi, paham dikenal oleh seluruh para pihak lintas sektor dan juga bisa diterima, dan juga tentu saja orangnya sangat fleksibel dan sangat aktif ya, bisa mengambil peran-peran tanggung jawab dan seterusnya. Ini menjadi penting. Apakah dia berbackground pemerintah atau berbackground pemerintah itu menjadi penting, tapi pokoknya harus ada dinamisator ini. Tanto izin mengingatkan waktu sisa 2 menit lagi. Yang terakhir, saya ingin mengatakan bahwa bagaimanapun juga RAD ya, maupun RAN KSB ini tantangannya memang masih sangat berat dari sisi inklusivitasnya. Inklusivitas yang saya maksud itu adalah memang benar bahwa RAN itu disusun untuk menjawab isu-isu yang mendesak yang diselesaikan di sektor kelapa sawit berkelanjutan. Nah, tapi di sisi lain para pihak seperti misalnya private sector ya, ini belum secara penuh ya bisa menunjukkan, kalau menurut saya masih belum secara penuh bisa inklusif dalam proses-proses ya, atau mungkin karena forumnya berbeda ya, saya nggak tahu. Saya biasanya lebih di dalam forum-forum yang jarang ada pihak-pihak private sektornya. Tapi ini bisa menjadi tantangan bagaimana agar antara pihak private sektor, kemudian pihak pemerintah dan juga pihak pelaku smallholder maupun perusahaan-perusahaan itu bisa menempatkan ini menjadi agenda bersama, atau bagaimana menjawab permasalahan sawit berkelanjutan di daerah masing-masing. Begitu Mbak Jihan, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Rostanto Suprapto dari Sposika Hati atas tanggapan yang telah disampaikan tadi. Tadi kita sudah dengarkan bersama, ada beberapa hal yang ditanggapi oleh Pak Tanto gitu ya, terkait dengan pemilihan, salah satunya terkait dengan pemilihan aktor peserta peer learning, di mana tadi Pak Tanto sampaikan bagaimana kapasitas pemahaman isu yang akan dibahas, dan juga peran tugas dan tanggung jawab serta mekanisme bisnis proses di lembaganya masing-masing itu penting sekali dalam pemilihan aktor peserta dari peer learning ini, dan juga adanya kecukupan informasi sehingga peserta ini juga bisa aware terhadap tujuan program. Sementara dari sisi efektivitas kolaborasi ada beberapa catatan juga yang tadi Pak Tanto sampaikan, diantaranya adalah penting memastikan keselarasan bisnis proses di pemerintah, terus juga adanya peran dari stakeholder terkait, dan juga pemahaman kultur birokrasi. Baik, terima kasih Bapak Tanto atas tanggapannya tadi. Kita beri tepuk tangan yang meriah terlebih dahulu untuk kedua narasumber dan juga dua penanggap kita yang luar biasa hebat yang sudah menyampaikan materinya pada pagi hingga siang hari ini. Terima kasih Bapak Ibu semuanya, dan sebelum saya membacakan pertanyaan dari para peserta, saya ingin bertanya terlebih dahulu kepada narasumber kita. Namun saya ingatkan kembali untuk para peserta yang ingin bertanya kepada para narasumber, silahkan saja tuliskan pertanyaan Anda di kolom chat box pada fitur Zoom. Jangan lupa tuliskan identitas, sertakan nama, asal lembaga, dan juga pertanyaannya ditujukan kepada siapa. Nanti akan saya tanyakan pertanyaan dari Anda setelah pertanyaan saya dijawab oleh para narasumber. Baik, saya akan mulai untuk bertanya terlebih dahulu. Saya akan bertanya ke Pak Dito terlebih dahulu, boleh ya Pak Dito ya? Masih bersama saya, Pak Dito masih semangat ya siang hari ini? Baik, Pak Dito, sebenarnya seberapa penting sih Pak peran dari pemangku kepentingan dalam menyukseskan pencapaian dari RADKSB ini? Boleh langsung dijawab Pak Dito. Jadi kalau kita bisa melihat seperti yang saya sampaikan di slide pertama dari presentasi saya tadi, adanya banyak isu besar, topik besar yang ada terkait dengan pencapaian rencana aksi nasional maupun rencana aksi daerah untuk kelapa sawit berkelanjutan. Nah, saya kira ketika kita melihat besaran isu tersebut, besaran masalah tersebut, ini dalam pandangan saya sih,
ini tidak bisa kita selesaikan secara parsial saja. Misalnya ini menjadi tanggung jawab pemerintah saja, atau misalnya kalau kita bicara pemerintah, ini hanya menjadi tanggung jawab Dinas Pertanian dan Perkebunan saja. Karena ini saling terkait satu sama lain. Misalnya kita mendapatkan satu isu, kemudian kita mencoba melihat bagaimana how to address the issue, bagaimana menyasar untuk mengatasi permasalahan tersebut misalnya. Misalnya soal edukasi dan peningkatan kapasitas dari para pekebun swadaya, saya kira Dinas Pertanian dan Perkebunan memiliki peran yang sangat penting. Sementara bagaimana dengan peran teman-teman di sektor masyarakat sipil? Tentu mereka yang memiliki keterampilan untuk melakukan pengorganisasian dan pendampingan terhadap pekebun swadaya itu memiliki kontribusi yang besar. Sementara bagaimana dengan lembaga donor multinasional misalnya, mereka juga memiliki concern yang sama untuk memberdayakan pekebun swadaya sepanjang rantai pasok perusahaan. Nah, dari sini kita bisa melihat betapa banyaknya para aktor yang saling beririsan untuk bisa menyasar satu isu atau satu masalah yang sama. Jadi saya ingin mencoba mengutip sebuah statement dari Helen Keller, founder dari Helen Keller Foundation. Dia mengatakan bahwa jika kita melakukannya sendiri, maka sedikit hal yang bisa kita capai. Tapi jika kita melakukannya bersama-sama, maka akan lebih banyak hal yang bisa kita capai. Jadi itu adalah kesadaran bagi kita semua untuk bergotong royong. Sebetulnya itu menjadi nilai lokal bangsa kita yang sebetulnya dibahasakan zaman sekarang menjadi kolaborasi, tapi semangatnya adalah semangat gotong royong saya kira. Tidak bekerja parsial, tapi bekerja bersama. Begitu Mbak Jian, silakan. Luar biasa, setuju dengan Pak Dito. Jadi memang ya seperti asas dari masyarakat Indonesia itu bergotong royong gitu ya. Kalau dikerjakan bersama-sama akan semakin sukses gitu, bisa terlaksana dengan baik. Baik, terima kasih Pak Dito. Berikutnya saya ingin bertanya ke Bu Ambar terlebih dahulu. Bu Ambar masih mendengar suara saya? Bu Ambar? Halo, Bu Ambar masih mendengar suara saya, Bu Ambar? Ya, masih. Baik, Bu Ambar, saya mau tanya nih Bu, sebenarnya sejauh mana sih Bu komponen-komponen penting RAD KSB bisa dielaborasi atau diserap dalam RPJMN Provinsi? Terima kasih. Komponen-komponen penting RAD KSD itu idealnya memang harus tune atau selaras dengan RPJMD Provinsi. Namun Mbak Jihan kan sekarang ini kondisinya banyak RPJMD itu sudah tersusun oleh pemerintahan lama ya, baik kabupaten maupun provinsi oleh bupati atau gubernurnya. Nah, sedangkan RAD yang merupakan turunan RAN itu kan baru saja, boleh dikatakan barulah kebijakannya. Bahkan pendumnya juga kan baru akhir tahun 2021, sehingga masih banyak yang komponen-komponen ini barangkali belum tercantum di RPJMD provinsi maupun kabupaten. Nah, sehingga ya mau tidak mau mungkin harus revisi RPJMD-nya atau menunggu pemerintahan terpilih selanjutnya gitu. Karena memang ini datangnya belakangan yang RAD maupun RAN ini. Begitu Mbak. Tapi idealnya nanti untuk yang akan datang penyusunan RPJM provinsi maupun kabupaten yang akan datang, RPJMD harus memuat komponen-komponen rencana aksi daerah ini. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bu Ambar atas jawabannya. Sebenarnya saya masih punya banyak pertanyaan nih untuk para narasumber, tapi karena banyak sekali pertanyaan dari para peserta yang sudah masuk ke saya, jadi saya langsung saja tanyakan pertanyaan-pertanyaan dari para peserta yang masuk untuk ditujukan kepada para narasumber yang luar biasa hebat pada pagi hingga siang hari ini. Baik, saya akan bacakan pertanyaan pertama, datang dari Nur Khairiyah Daulay dari Bapelit Bang Kabupaten Padang, Lawas Utara, Sumatera Utara. Ingin bertanya kepada Ibu Ambar. Izin bertanya terkait periode RAD yang mau disusun, saya perhatikan berbeda-beda. RAN KSB 2019 hingga 2024. Sementara Sumut 2020 hingga 2024 dan Riau 2021 hingga 2024. Mana yang kami ikuti? Boleh langsung dijawab, Bu Ambar, silahkan. Baik, terima kasih Bu Nur Khairiyah Daulay dari Bapedalit Bang Kabupaten Padang Lawas Utara Sumut. Jadi
memang RAN KSB itu 2019 sampai 2024 mungkin mengikuti kepemimpinan Bapak Presiden kita. Kemudian rencana aksi daerah Sumut itu alhamdulillah bisa sudah 2020 sampai 2024 ya. Nah, kami dari Riau ini mungkin saya ralat juga bahwa di Riau itu 2022 sampai 2024 karena tadi yang cerita kronologis yang saya sampaikan bahwa kami sudah menyusun, ternyata kami koreksi tidak sesuai dengan Perdum. Jadi kami lebih baik mundur dulu, tapi kami menyusun sesuai Perdum, benar-benar sesuai. Boleh dibandingkan dengan yang Sumatera Utara, mungkin harus ada revisi ya, karena belum mengikuti Perdum. Nah, Perdum sendiri kan keluar September 2021, Perdum dari Ditjen Bangda. Nah, kami kejar menyusun Perdum itu untuk biar kami RAD-nya juga 2021, ternyata kami ajukan ke Ditjen ke Kemendagri itu di Desember. Nah, Desember itu ternyata Kemendagri itu sudah tutup permohonan itu di 19 November. Makanya tadi saya di slide ke-11 itu saya tulis kabupaten kota provinsi kalau mengajukan ke Ditjen bagian hukum Kemendagri itu harus sebelum 19 November sehingga biar bisa ditetapkan pada tahun yang diajukan. Nah, kami terlambat sehingga penetapan kami baru persetujuan dari Kemendagri baru Januari 2022 sehingga rencana aksi daerah Provinsi Riau itu 2022 sampai 2024. Demikian kepada Ibu Nur Hediah. Baik, terima kasih Bu Ambar atas jawabannya. Lanjut ke pertanyaan berikutnya, datang dari Popo, dari tim pelaksana RAD Tapanuli Selatan. Pertanyaannya ditujukan kepada Pak Arief. Ada catatan menarik dari pembicara dan penangkap. Pertanyaannya yang pertama, ruang diskusi bersama atau sekretariat. Yang kedua, terkait dengan poin 1 untuk operasional ruang bersama disebutkan juga mengenai mekanisme kolaborasi para pihak dalam mendukung RAD. Apakah hal ini sudah diatur atau sudah ada daerah yang menerapkannya? Boleh langsung dijawab Pak Arief, silahkan Pak Arief. Baik Mbak, terima kasih. Nah, terkait ruang bersama ini kan ada dua kalau saya sampaikan tadi kan, ada ruang formal dan informal. Secara formal kami sudah menetapkan namanya sekretariat bersama. Sekretariat bersama pembangunan berkelanjutan itu sekretariatnya di Bapeda. Nah, itu sudah di TPD juga kita ada namanya kan ada TPD itu kan selain ada Pokja atau komponen itu kan ada sekretariat juga. Sekretariat RAD KSB. Nah, itu juga menjadi suatu ruang untuk bertukar pikiran dan saling melihat apa program kegiatan yang sudah dan belum dilaksanakan. Tapi yang paling penting kalau saya merasakan selama ini, kan kalau misalnya yang secara resmi itu modelnya sekretariat bersama itu yang formal, itu kan kita pertemuan biasanya kan selalu via undangan atau rapat dan lain-lain. Nah, itu yang secara formalnya, tapi kan walaupun sekretariat bersama itu ada di Bapeda, tapi kan kadang-kadang kawan-kawan lembaga juga tidak terlalu rutin juga kan di sekretariat bersama. Nah, yang paling sering ruang informal ini kalau saya rasakan, kadang-kadang kan ada teman-teman lembaga datang gitu kan, Bang, mohon ketemu nih, di mana kita ketemu? Nah, kita kolaborasi ya, telepon sana, telepon sini, ketemu di warung apa kayak gitu kan, bicara. Nah, itu saya rasa lebih efektif kadang-kadang, sehingga banyak sekali program kegiatan yang bisa di-input lembaga-lembaga dalam mensukseskan atau dalam capaian target RAD kabupaten. Nah, itu sih yang berlaku, yang saya rasakan lebih efektif. Sebenarnya komunikasi ini, Mbak. Komunikasi dan welcome-nya kabupaten terhadap siapapun yang datang itu juga. Jadi siapapun lembaga yang datang yang ingin berkolaborasi dalam pembangunan dalam hal capaian terhadap RAD kita, juga kita harus welcome walaupun siapa dia datang. Nah, itu saya rasa menjadi faktor penting dan menjadi faktor utama
sehingga kami juga banyak sekali support. Saya terus terang aja dari seluruh program kegiatan itu, kalau bicara dengan support dengan anggaran pemerintah daerah dalam 2 tahun terakhir, di mana semua anggaran hampir semuanya direfocusing, itu menjadi suatu keniscayaan bisa menjadi suatu hal mustahil bisa tercapai, misalnya di tataran 50-51% di program kegiatan misalnya. Tapi dengan supportnya banyak lembaga, sehingga hampir 65% support capaian RAD kami itu dari lembaga mitra. Itu yang terjadi di Sintang, di saya sebagai kepala sekretariatnya gitu kan. Nah, terkait penganggaran memang pernah kita anggarkan dulu, Mbak, terkait anggaran pernah, cuma karena refocusing tadi itu ya terpaksa harus kita delete kan semuanya untuk penanganan COVID pada saat itu. Terima kasih, mungkin saya Mbak sementara. Baik, terima kasih Pak Arief. Jadi memang kuncinya lagi-lagi komunikasi gitu ya Pak ya, untuk bisa mensukseskan kolaborasi agar kolaborasi dan juga sinergitas ini bisa terjalin dengan baik. Itu memang harus ada komunikasi secara terbuka gitu ya antar lembaga. Baik, terima kasih Pak Arief, dan kita akan lanjut ke pertanyaan ya. Halo. Mbak Jihan izin menambahkan tadi dari Pak Arief. Oh ya, silakan Pak. Iya. Ya, tentang sekretariat ya, sekretariat informasi ini saya kira perlu diartikan lebih luas ya. Jangan diartikan ini seperti ruang kerja ya. Tapi yang kalau poin saya tadi itu terkait dengan dinamisator. Jadi sekretariat itu secara fisik fungsi memang perlu ya, ada ruang sekretariat, tapi yang lebih penting adalah siapa pelaku dinamisator di ruang sekretariat itu. Karena pelaku inilah atau pemain inilah yang nanti memastikan sirkulasi berbagai informasi, berbagai bahan atau materi dalam proses-proses penyusunan RAD maupun dalam proses pelaksanaan RAD-nya. Nah, termasuk juga di tiap-tiap OPD lintas sektor itu mesti ada ya, semacam liaison officer lah ya, atau penanggung jawab komunikasi lah. Kan misalnya dalam satu tim RAD itu misalnya yang tertulis misalnya jabatannya kepala dinas A, kepala dinas B, kan nggak mungkin kepala dinas itu berinteraksi secara intensif ya, khusus mengenai sektor perkebunan. Jadi perlu ada second line di OPD itu yang akan menjadi kontak person, yang akan menjadi komunikator ketika si sekretariat RAD itu membutuhkan informasi, membutuhkan data dan seterusnya. Itu Mbak Jihan, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Tanto. Jadi memang aktornya juga menjadi faktor yang penting gitu ya dalam kolaborasi ini. Baik, terima kasih. Dan berikutnya kita akan lanjut ke pertanyaan yang datang dari para peserta. Pertanyaan datang dari Sarni, dari kelompok perempuan pesisir Sultra. Pertanyaannya ditujukan kepada Ibu Ambar. Dari pemaparan pemateri kedua, menurutnya apa yang perlu diperbaiki ke depannya dalam menyusun RAN ini? Mengingat beberapa evaluasi yang disampaikan tadi terjadi hampir di setiap daerah, terutama persoalan SDM yang minim ini menjadi perhatian serius. Persoalan sinkronisasi program dan juga penganggaran dalam APBD. Boleh langsung dijawab, Bu Ambar, masih mendengar suara saya? Baik, Mbak Jihan. Terima kasih kepada Ibu Sarni yang sudah mengajukan pertanyaan yang bagus. Jadi tadi dalam menyusun rencana, mungkin rencana aksi daerah ya maksudnya ya. Kalau RAN kan sudah disusun oleh pusat. Jadi memang kuncinya adalah keseriusan dari SDM yang diberi amanah. Nah, jadi yang di tim penyusun ini atau tim pelaksana daerah itu kan ketuanya kepala sekda, kemudian pelaksana harian adalah kepala dinas perkebunan. Jadi ini mungkin berbeda dengan yang Pak Arief ya, sekretariatnya malah di Bapeda. Kalau kami sekretariatnya tetap di dinas perkebunan. Dalam hal ini adalah kepala bidang yang mempunyai tupoksi untuk perkebunan berkelanjutan. Nah, di sini dalam hal ini saya. Jadi kalau saya boleh curhat di sini bahwa untuk menyamakan persepsi satu kantor saja susah ya. Apalagi lain OPD. Nah, jadi kami terutama sekretariat di bidang itu memang fight gitulah.
serius dan fokus. Kemudian ya telaten. Kalau tidak itu tidak akan selesai. Kalau mengandalkan yang OPD lain mengusulkan itu juga kurang. Jadi kita tagih terus, kita komunikasi terus ke key person ya. Ke key person itu kepala seksinya atau kepala bidangnya atau bahkan staf yang memang sesuai dengan tupoksinya gitu. Jadi kalau kita membuat surat menyurat terus juga akan habis waktu ya, sehingga kita memang perlu ini ya, fokus. Itu aja yang fokus dari SDM pelaksananya, terutama sekretariat. Kemudian sinkronisasi program ini sudah di guidance juga oleh pedumnya bahwa programnya itu harus mengait ke atas dengan rencana aksi nasionalnya, mengait ke sampingnya dengan RPJMD kabupaten maupun provinsi, sesuai ya mau provinsi, kabupaten. Tapi harus mencantol ke RAN KSB, makanya ada tabel matriks 2.1. Itu mencantol ke atas, sedangkan mencantol ke samping dengan RPJMD itu di matriks tabel 2.2. Kalau itu diikuti, itu akan selesai itu. Nah, tapi kita kan mensinkronkan kegiatan ini ke Permendagri 090 yang berisi nomenklatur semua kegiatan APBD yang sudah diarahkan oleh Kemendagri, bahwa misalnya Dinas LHK punya kegiatan banyak, kemudian Dinas Perkebunan atau Pertanian ada, Dinas Disnaker ada. Jadi itu dipilihi mana yang bisa diselenggarakan di kabupaten tersebut atau di provinsi tersebut. Itu masing-masing dinas itu, kalau Permendagri 090 itu kan memberi petunjuk APBD ya, bukan APBN. Nah, di situ dipilihin mana yang bisa dilaksanakan sehingga nanti bisa dimasukkan ke rencana aksi daerah. Nah, itu caranya sinkronisasi program. Kemudian penganggaran dalam APBD, ya penganggaran dalam APBD sesuai RKA itu, rencana kerja anggaran itu. Itulah kenapa Ditjen Bangda atau pusat mungkin tidak menganggarkan dalam penyelenggaraan kegiatan RAN KSB, karena ini memang ditumpangkan dengan kegiatan RKA yang sudah diberikan pedomannya oleh Permendagri. Cuma mungkin menyusunnya saja yang perlu ada tambahan dana ya. Tapi bagi kami di provinsi, kami kebetulan dapat bantuan dari UNDP, tapi untuk ke bawahnya kami menggunakan perjalanan rutin atau rapat-rapat rutin. Jadi rapat-rapat rutin kita ambil sebagian untuk mewujudkan RAD KSB Provinsi Riau. Itu Bu Sarni, mungkin sudah terjawab ya. Baik, terima kasih Bu Ambar atas jawabannya, luar biasa lengkap sekali. Dan lanjut ke pertanyaan berikutnya, datang dari Syahrudin dari Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Pertanyaannya ditujukan kepada Pak Dito. Pak Dito, terkait pembiayaan dan pendampingan penyusunan RA, mohon kami dibantu perihal pendanaan dari lembaga yang terkait. Pertanyaan kedua, terkait ACA, kami mohon juga dapat difasilitasi dalam implementasinya. Ya, terima kasih atas pertanyaan dari Pak Syahrudin di Disbun Riau, khususnya di Bengkalis ya. Saya kira informasi mengenai mengenai dukungan pendanaan untuk memfasilitasi program-program kolaborasi multisektor, saya kira bisa dimulai dengan membangun relasi dan membangun dialog dengan aktor-aktor atau para pihak yang ada di wilayah terkait. Nah, membangun relasi dan membangun dialog ini tidak bisa kita samakan dengan membuat proposal lalu mengetok pintu dan memperoleh dana. Tapi perlu membangun relasi, kemudian menjelaskan peran dan kontribusinya, serta dari situ kita bisa melihat ada irisan program yang bisa didukung, nah kontribusi para pihak seperti apa. Yang kedua terkait dengan proses memfasilitasi
rencana kolaborasi atau proses kolaboratif untuk membangun rencana aksi daerah. Saya kira bagaimana memfasilitasi itu lebih pas apabila dikomunikasikan ke rekan-rekan di Sekretariat Rencana Aksi Nasional Kelapa Sawit Berkelanjutan. Jadi rekan-rekan di sana mungkin juga bisa menghubungkan dengan teman-teman yang mungkin punya sumber daya dan kapabilitas untuk melakukan fasilitasi tersebut, saya kira. Mbak Jihan, saya minta izin karena saya sempat melihat ada beberapa pertanyaan yang lain, tapi nanti saja kalau ada waktu mungkin kita jawab, atau mau langsung saya bantu jawab? Boleh dijawab, tapi singkat-singkat aja. Mungkin kalau misalnya yang memang Bapak mau sampaikan sekarang, silakan. Sekilas saya ada pertanyaan dari Bapak Ibrahim Siska di Kalimantan Timur, bagaimana pendekatan partisipatori atau partisipatif untuk mengorganisir pekebun sawit swadaya. Saya kira ini sangat positif karena pendekatan partisipatif itu untuk mengedepankan kearifan lokal, mencoba melihat dari perspektif masyarakat. Dengan demikian ini akan membantu mendorong sense of ownership serta partisipasi dari masyarakat itu sendiri karena mereka merasa didengarkan. Kemudian ada pertanyaan dari Pak Popo Dedi Iskandar dari BPD Tapsel, Tapanuli Selatan, Padang Sidempuan. Nah, bagaimana ruang bersama ini diwujudkan? Persis seperti Mas Rustanto tadi mengatakan, ini bukan soal ruang formil atau ada gedung sekretariat seperti itu, tapi ada ruang-ruang diskusi supaya bisa berkoordinasi, berkolaborasi, dan saran saya sih kita tidak menunggu, kita perlu secara proaktif melakukan itu. Yang terakhir dari Bapak atau Ibu Sarni terkait dengan bagaimana metode melibatkan para pemangku kepentingan terkait dengan proses penyusunan rencana aksi daerah. Saya kira tadi oleh Ibu Ambar sudah sebagian dijawab. Nah, saya mengembalikan kepada jawaban saya sebelumnya. Mari kita membangun ruang bersama, membangun ruang-ruang untuk berdialog sebelum kita bergotong royong. Jadi ruang dialog, ruang kerja bersama, kemudian kita bergotong royong. Saya kira itu jawaban singkat saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dito, luar biasa jawaban yang ditunggu-tunggu akhirnya keluar juga. Terima kasih Pak Dito. Lanjut pertanyaan berikutnya datang untuk Bu Ambar lagi nih. Pertanyaannya, apakah kegiatan bersumber dana APBN juga dimasukkan dalam laporan pelaksanaan RADKSB Riau? Dan apakah tidak double counting dengan laporan Kementerian Pertanian yang saya duga akan melapor hal yang sama? Boleh dijawab, Bu Ambar, silakan. Terima kasih. Dari Dinas Kaltim ya. Begini, laporan APBD dan APBN memang kami laporkan semua di Rencana Aksi Daerah Provinsi Riau, karena saya justru merasa dengan melihat RADKSB Provinsi ini kayaknya nanti akan menjadi laporan kinerja Dinas Perkebunan Provinsi Riau sekaligus kinerja Gubernur Riau tentang perkebunan. Jadi kami masukkan semua daripada terlewat. Nah, masalah nanti double counting oleh Menteri Pertanian karena dilaporkan oleh Menteri Pertanian, saya juga meminta tanggapan nih dari Menteri Pertanian, di Jenbun dan dari Kemendagri. Karena Kemendagri kan sudah mengeluarkan juga sebetulnya petunjuk teknis untuk membuat laporan monitoring evaluation pokoknya sudah ada petunjuk teknis untuk cara melaporkan, dan di situ juga disebutkan bahwa agar semua dilaporkan. Ini saja kami belum melaporkan yang dari NGO, dari GAPI dan sebagainya ya, karena kami masih dalam proses penyusunan tadi. Jadi kami tadi melaporkan baru dari 7 pelaksana OPD pelaksana. Nah, jadi seperti itu Mbak, dari Disbun Kaltim juga ya. Jadi mungkin minta tanggapan dari Menteri, tapi prinsip kami daripada kelewat tidak melaporkan, pokoknya kami himpun semua. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Ambar atas jawabannya. Dan pertanyaan lagi datang untuk Pak Suprapto. Pertanyaannya Pak Tanto ini ya, untuk Pak Tanto. Mohon penjelasan tentang bagaimana menentukan tim yang berperan sebagai playmaker atau dinamisator terkait tugas dan batasan tugas, serta diambil dari instansi pemerintah atau lembaga yang ada di luar pemerintah. Terima kasih, pertanyaannya datang dari Mas Roy Purbadistan dari Deli Serdang. Langsung dijawab, silahkan Pak Tanto. Ya, terima kasih Bang Roy.
Yang pertama tentu saja dinamisator ini kalau saya meletakkannya ya, syaratnya dulu lah ya. Yang pertama kalau saya ingin mengatakan syarat dinamisator ini dia memahami kultur birokrasi tempat. Jadi biasanya ada personal ya di OPD maupun di luar OPD misalnya yang senior, dia memahami bagaimana sih kultur birokrasi tempat tersebut, ya kan? Itu yang pertama. Yang kedua, syaratnya itu dia dikenal, ya bisa diterima oleh banyak pihak. Dikenal banyak pihak itu maksudnya dikenal oleh para pihak, setidaknya di lintas OPD-nya, ya kan? Jadi punya relasi luas di lintas OPD. Apakah di OPD maupun di eksternal OPD. Nah, ketika misalnya dia hanya internal OPD, maka perlu ditambahkan satu dinamisator yang memiliki jaringan relasi dengan di luar, pihak luar, misalnya pihak perusahaan, pihak CSO, dengan pihak perguruan tinggi. Nah, yang ketiga itu adalah memahami proses-proses administrasi birokrasi. Nah, di beberapa tempat yang menyusun RAD, ini biasanya dari unsur staf bagian hukum Setda. Jadi mesti ada nih, karena kadang harus ada dari tim dinamisator yang paham bagaimana sih proses ketika misalnya harus ada surat keluar dari Sekda, itu proses administrasi bagaimana. Ketika misalnya proses penyusunan rencana surat keputusan bupati atau peraturan gubernur atau peraturan bupati, bagaimana prosesnya. Ini menjadi urgen. Di tim dinamisator itu ada unsur dari bidang hukum yang paham bagaimana proses hukum administrasi birokrasi, dan setidaknya dia mempunyai jalur lah, sudah tahu jalurnya ketika proses administrasi itu harus melalui apa. Jadi tim ini tidak harus meminta bantuan pihak lain, tapi ada salah satu anggota tim yang paham dengan proses-proses itu. Nah, yang terakhir tentu saja yang standar ya, memiliki kemampuan komunikasi para pihak dari berbagai level. Berbagai level ini maksudnya dia bisa berkomunikasi dengan lintas OPD, dia bisa berkomunikasi dengan baik dengan pelaku usaha, ya kan, apakah perusahaan sawit besar ataukah misalnya smallholder, ya, maupun dengan pihak-pihak akademisi maupun pihak-pihak jurnalis misalnya. Nah, ini yang setidaknya menjadi syarat-syarat dari tim dinamisator ini. Nah, dari unsur dari OPD mana? Ya, ini silakan dilihat potensi pada OPD-OPD yang berada dalam tim pelaksana RAD itu sendiri. Jadi misalnya kalau misalnya disepakati, apakah harus dari OPD Dinas Perkebunan? Apakah harus dari OPD yang lain? Nah, ini sangat bergantung kultur birokrasi tadi itu. Nah, ini kembali ke kultur birokrasi di daerah Bang Roy misalnya, seperti itu. Begitu saya kira, Mbak Jihan, jawaban saya. Baik, terima kasih Pak Tanto atas jawabannya. Saya ingin dengarkan tambahan tanggapan atau tambahan jawaban dari Pak Arief. Silakan Pak Arief. Baik, terima kasih Mbak. Saya ada sedikit klarifikasi saja terkait dengan Sekber tadi. Kalau kami yang TPD, Mbak, tetap di Dinas Pertanian Perkebunan, di sekretariatnya TPD. Tapi Sekber ini kan ada, kita juga di Sintang ada namanya Sekretaris Bersama Multi Pihak yang terkait dengan pemanfaatan sumber daya alam. Itu beda, memang yang satu Sekber Multi Pihak itu di Bapeda, yang sekretariat TPD itu di Stanggun di bidang perkebunan, itu pertama. Kedua, nah terkait dengan lembaga-lembaga mitra, kita juga selektif sebenarnya, walaupun welcome selektif juga. Begini, saya sering bicara dengan kawan-kawan di lembaga mitra, kami perlu misalnya lembaga mitra ini yang sifatnya bukan hanya istilahnya support dalam RAD program yang sudah, tapi kami perlu yang berada di tingkat tapak di kabupaten. Biasanya kan lembaga mitra ini kan ada perwakilan di kabupaten. Nah, kami perlu orang yang konseptor, yang bisa memecahkan masalah, yang tahu apa sih kalau kami bicara di kabupaten, oh ini sebenarnya dia lah tahu kelemahan, oh di kabupaten ternyata kelemahan ini. Nah, sebaiknya ini yang harus dilaksanakan. Itu yang sebenarnya dari lembaga mitra juga kami harapkan, bukan hanya sebagai pendanaan, tapi yang bisa ada visi konseptor yang bisa mengerti apa kekurangan kabupaten, sehingga dia bisa mensupport dari segi pemikiran lain-lain, bukan hanya sebagai pelaksana proyek atau pelaksana program kegiatan. Juga saya beruntung, Pak, terus terang aja, karena pimpinan kami Bupati visi berkelanjutan sangat sudah di benaknya itu udah inilah. Jadi mau bicara berkelanjutan beliau udah paham. Jadi
banyak sekali dukungan. Itu juga menjadi support untuk kami di tataran OPD. Saya pernah bicara dengan teman-teman karena kami masuk dalam Lingkar Temu Kabupaten Lestari. Saya bilang pada saat itu, kalau mau berhasil mensupport kabupaten juga ciptakan, saya bilang PIC di masing-masing OPD. Karena apa? PIC inilah yang bisa menggerakkan OPD, saya bilang. Orang-orang di OPD ini cari 1-2 orang. Nah, support dengan pemikiran, support dengan program kegiatan untuk orang-orang itu, saya bilang. Nanti dengan cara mensupport, terciptalah misal orang-orang di dinas, di masing-masing OPD yang bisa melit, yang bisa membuat konsep, yang bisa berbicara mewakili OPD, dan bisa membuat RAD itu tercapai, bukan hanya RAD KSB aja. Kalau kami kan kita dulunya ada RAD Sintang Lestari yang yang udah kita masukkan dalam RPJMD. Jadi itu sebenarnya juga kunci keberhasilan. Mungkin itu saja, Mbak, sementara. Ya, Pak. Jadi lagi-lagi pemilihan aktor ya, Pak ya? Iya, betul. Kita mensukseskan. Baik, terima kasih Pak Arief. Lanjut, pertanyaan berikutnya datang untuk Ibu Ambar. Pertanyaannya datang dari Simpra Tajang, dari Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah. Pertanyaannya, kelapa sawit berkelanjutan sangat diharapkan, namun belum ditunjang dengan kebijakan regulasi dari kementerian terkait sustainability sawit. Contoh disampaikan Ibu dan juga terjadi di wilayah kami. Adanya singgungan pemanfaatan lahan dengan wilayah hutan dan juga lahan masyarakat. Harusnya instansi terkait sejak awal sudah harus menentukan status lahan CNC, sehingga investor dapat merasa aman dan juga nyaman dalam berinvestasi. Tidak seperti saat ini, lahan sudah produksi, baru kelihatan permasalahannya. Bagaimana pengalaman Riau dalam menuntaskan CNC permasalahan ini? Silakan dijawab, Bu Ambar. Baik, terima kasih Mbak Jihan dan Pak Simpra Tajang dari Disbuna Sulteng. Kami mengikuti prosedur yang sudah ada menyelesaikan masalah kebun dalam kawasan hutan, yaitu mekanisme UCK melalui PP nomor 24 tahun 2021 tentang keterlanjuran ya kebun dalam kawasan hutan. Nah, pada saat ini sudah turun tim dari kami kerjasama atau koordinasinya dengan Dinas LHK melalui Bapak Gubernur ke bupati-bupati, koordinasi untuk agar bupati-bupati melaporkan kebun-kebun rakyat dalam kawasan hutan ataupun kebun perusahaan yang masih dalam kawasan hutan. Dan alhamdulillah sudah direspon oleh Kementerian LHK karena Gubernur menyurati bupati untuk data dan menyurati kepada Menteri LHK untuk dilayani proses pelepasan kawasan hutan dengan UCK yang baru ini. Nah, kemarin pada 2 minggu yang lalu sampai sudah turun 400 orang dari Kementerian LHK untuk menyisir kebun-kebun di dalam kawasan hutan di Provinsi Riau ke 11 kabupaten kota. Nah, jadi proses berjalan seperti itu. Jadi kita mengikuti peraturan yang sudah ada di UCK, melibatkan Kementerian LHK, kemudian Bupati, kemudian kami sendiri dari Dinas Perkebunan, dan kita menunggu hasilnya. Melaporkan apa saja data-data yang kita punya, kita naikkan ke atas lah gitu istilahnya, dilaporkan. Nah, jadi seperti itu. Nah, kemudian bagaimana untuk kelanjutannya, ya memang sekarang sedang dalam proses pembenahan ya. Maunya itu kan kalau investor mau mengajukan investor yang mengurus izin pelepasan kawasan hutannya dulu, baru izin usaha perkebunannya dikeluarkan. Nah, kemarin tuh kasusnya kan kadang izin usaha perkebunan sudah diperoleh, izin lokasi, izin usaha perkebunan diperoleh, langsung menanam. Tidak bertanya ke Kementerian Kehutanan lahannya ini kawasan atau tidak. Nah, ketika dikoreksi oleh Kementerian Kehutanan melalui persetujuan RT/RWP-nya masing-masing provinsi, nah itu baru ketahuan mungkin ada dalam kawasan hutan. Nah, seperti itu. Nah, kedepannya
ini kan pelepasan kawasan hutan dulu, baru boleh untuk investasi yang lain. Demikian, Mbak. Baik, terima kasih Bu Ambar atas jawabannya. Pertanyaan dan jawaban yang tadi disampaikan oleh Bu Ambar ini adalah pertanyaan terakhir. Terima kasih atas pertanyaan dari para hadirin serta respon yang luar biasa baik sekali dari para narasumber. Sekali lagi mohon maaf apabila tidak semua pertanyaan dapat direspon dan juga dijawab oleh para narasumber karena memang keterbatasan waktu kita. Dari interaksi tanya jawab hari ini, saya banyak sekali belajar hal baru khususnya mengenai peluang tentang RAN KSB dan juga RAD KSB. Dan tentu saja, semoga hasil diskusi pada hari ini membuat kita bisa mengidentifikasi berbagai potensi yang dapat dimanfaatkan dalam pelaksanaan program dan juga kegiatan yang dimandatkan dalam Impres nomor 6 tahun 2019 tentang RAN KSB. Boleh saya simpulkan sedikit apa yang menjadi sorotan perbincangan kita dalam sesi diskusi pada pagi sampai siang hari ini? Bahwa memang dibutuhkan kolaborasi atau sinergitas multi pihak pemangku kepentingan untuk pembangunan berkelanjutan. Karena dengan bekerja sama, kita semua bisa saling menguatkan, baik dari aspek pemerintah, swasta, akademisi, dan juga dari berbagai pihak untuk bisa mewujudkan RAN KSB. Dan tidak sekedar terhubung, tetapi juga mengidentifikasi, mencari akar masalahnya, sehingga bisa akan terbuka gambar besar, tak hanya berbicara soal aspek perkebunan, tetapi juga bisa dilihat secara landscape. Dan yang menjadi kunci dalam penyusunan RAD KSB adalah komunikasi dan juga pemilihan aktor yang paham akan tugas, tujuan, dan juga tanggung jawab yang akan diemban agar bisa terjalin kolaborasi dan juga timbul kepercayaan dalam sinergitas lintas sektor. Dan Bapak Ibu hadirin sekalian, mari kita masuk ke agenda selanjutnya, yakni pembingkaian dan penutupan dari Bapak Rusman Heriawan selaku penasihat senior Forum RAN KSB. Kepada Bapak Rusman, kami persilahkan. Ya, terima kasih Pak Jihan. Baik, terima kasih Mbak Jihan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia buat semua peserta. Ini forum yang luar biasa karena tadi saya mengamati pesertanya ini sampai mendekati 200, walaupun mungkin sudah ada yang leave sedikit ya, tapi masih banyak yang bertahan dalam forum ini. Terima kasih ya, menjelang ini memang hari Jumat ya, hari sholat Jumat bagi yang beragama Islam. Bapak Ibu sekalian, tadi kita sama-sama lah mendengarkan apa yang kita ikutilah diskusi kita pada hari ini. Topik yang pertama tentu adalah mengenai efektif collaborative action ya, ECA atau EK atau apalah namanya begitu, yang tadi disampaikan secara jelas oleh Pak Dito gitu. Ya, hakikatnya effective collaboration action ini, collaborative action ini sebenarnya ini memindahkan cara berpikir awal menjadi cara berpikir yang lebih baik ya. Tadi disampaikan ada masalah parsial menuju ke kolaboratif gitu. Itu mungkin esensinya dari EK ini adalah dari parsial menjadi kolaboratif. Kemudian dari cara berpikir terisolasi ya, kemudian ke relationship gitu ya, ada di sana juga mengandung komunikasi begitu. Jadi dari isolasi ya bekerja di kamar sendiri-sendiri ya, kemudian bekerja bareng lah ya, sambil berkomunikasi, sambil bersinergi. Itu yang kedua. Kemudian juga ada analisis ya, yang mungkin teori base ya menjadi sintetik gitu ya. Sintetik itu perpaduan juga ya antara ilmu pengetahuan yang bisa dipraktekkan di lapangan. Itulah kira-kira yang disampaikan oleh Pak Dito. Nah, cuma pertanyaannya adalah bagaimana ini, tadi kan juga banyak pertanyaan mengenai bagaimana ini dipraktekkan. Siapa yang memulai, siapa yang terlibat begitu. Ya, sebenarnya EK ini sebenarnya instrumen ya, instrumen pamungkas ya bagi pelaksanaan RAN KSB itu sendiri. Saya ingin sedikit ya, ini 2-3 menit ke depan ini ingin menjelaskan kembali bahwa RAN KSB ini
memang telah menetapkan ya siapa mengerjakan apa ya dalam Inpres ya 6 tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan. Itu ada pembagian tugas ya, ada program, ada kegiatan, siapa yang mengerjakan apa begitu. Jadi di dalam RAN itu jelas ya, kesannya menjadi seolah-olah ini kan semua punya tanggung jawab sendiri-sendiri ya. Mungkin seolah-olah bekerja di kamarnya sendiri-sendiri. Tidak, sebenarnya dalam RAN KSB itu rumusannya itu sebenarnya dibuat sedemikian rupa ya ada harmonisasi. Ya harmonisasi antara satu kegiatan dengan kegiatan yang lain, yang satu mendukung yang lain, yang satu bersinergi dengan yang lain untuk tujuan yang terakhir adalah terciptanya ya satu perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan itu. Jadi sebenarnya target maupun agenda yang ada di dalam RAN KSB itu tidak muluk-muluk juga sebetulnya. Ya, asal bisa dikerjakan ya dengan komitmen yang tinggi, dengan semangat yang tinggi, ya berkolaborasi tadi ya efektif kolaboratif action itu ya ini bisa kita capai. Walaupun tentu memerlukan ya proses waktu yang sudah ada penjadwalannya itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, RAN KSB ini juga kan bukan dirumuskan oleh satu pihak, misalnya oleh Kementerian Pertanian saja. Ya, itu tidak. Tetapi ini kan dalam penyusunan Inpres RAN KSB-nya sendiri, ini melibatkan semua stakeholder, baik itu pemerintah, kementerian atau lembaga, maupun juga NGO, CSO, ya, maupun private sector, juga asosiasi. Jadi sebenarnya rumusan RAN KSB ini sudah menjadi pemikiran bersama ya yang akhirnya juga harus kita kerjakan bersama ya baik oleh semua stakeholder yang terlibat di dalamnya. Jadi poinnya itu sebenarnya poinnya adalah bahwa RAN KSB ini tidak tiba-tiba saja dirumuskan oleh satu pihak kemudian harus dikerjakan oleh banyak pihak, tidak. Tapi RAN KSB ini sebenarnya dirumuskan bersama-sama ya. Itu sudah dalam istilah saya itu menyusunnya saja hampir lebih dari sekitar 5 tahun itu menyusun itu sampai terbitnya Inpres itu ya. Saya katakan dalam job saya itu membahas Inpres ini saja sudah kopinya itu sudah berdrum-drum itu. Ya minum kopinya itu sudah berdrum-drum saking lamanya itu membahas RAN KSB karena harus mengakomodir semua kepentingan dari KL yang terlibat di dalamnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, pertanyaannya adalah bagaimana efektif kolaboratif action ini sebagai suatu instrumen bisa diterapkan di dalam pelaksanaan RAN KSB itu. Saya berpikir sederhana, tadi juga banyak disinggung, ya perlu adanya ruang bersama, perlu adanya sekretariat dan sebagainya. Tapi hakikatnya begini, ya efektif kolaboratif action ini bisa kita laksanakan ya dengan melihat kembali ya program atau kegiatan yang ada di RAN KSB itu atau kalau di daerah ya rencana aksi daerah ya perkebunan kelapa sawit berkelanjutan. Jadi maksud saya ya tidak tiba-tiba kita menerapkan EK untuk keseluruhan RAN KSB atau keseluruhan dari RAN KSB itu ya tidak bisa, tetapi kita bisa menyisirnya mulai dari kita lihat komponen-komponen di dalam RAN KSB, misalnya tentang penguatan data, tentang peningkatan kapasitas dan kapabilitas petani ya, kemudian tentang pengelolaan pemantauan lingkungan ya, kemudian soal tata kelola dan penerapan sengketa. Semua itu kan sebenarnya sudah ada di dalam RAN KSB atau RAT KSB sebagai komponen. Kenapa tidak ya efektif kolaboratif action ini kita berlakukan untuk 1-2 komponen itu secara fokus gitu. Jadi nanti kita kembalikan toh di daerah sudah ada yang namanya TPD ya, tim pelaksana daerah, yaitu terdiri dari OPD-OPD yang memang
dalam SK-nya atau dalam peraturan gubernur atau surat keputusan gubernur itu sudah ada ya OPD-OPD-nya di dalam. Tapi hakikatnya sebenarnya apapun bentuk TPD-nya di daerah itu yang paling selalu atau pasti ada dinas perkebunan atau dinas yang membawai perkebunan gitu. Jadi entah sebagai sekretarisnya atau entah sebagai ketua sendiri-sendiri lah, tergantung pada daerahnya. Tetapi yang saya ingin kita undanglah ya OPD yang terlibat dalam satu fokus tertentu begitu. Misalnya soal peningkatan kapasitas dan kapabilitas pekebun itu kita bicarakan secara khusus ya dalam rangka effective collaborative action ini. Jadi tidak terus secara bulat RAN atau RAT KSB ini dibilang tidak mungkin lah. Tidak mungkin kita bisa fokus dan tidak mungkin bisa selesai begitu. Jadi per kegiatan atau per kelompok kegiatan, kemudian yang diundang pun tidak selalu seluruh OPD yang ada di dalam SK Gubernur itu, tetapi yang terkait dengan masalah atau fokus yang sedang kita jalankan itu. Ya, tadi misalnya soal sawit di lahan di kawasan hutan gitu, itu menjadi topik sendiri dan yang terlibat juga banyak. Ya, ada ATR BPN, ada dinas yang membawai tata ruang, dinas yang membawai lingkungan hidup dan kehutanan, kemudian dinas perkebunan, ya, dan sebagainya yang khusus kita bicarakan mengenai sawit di kawasan hutan. Jadi persoalan sawit di kawasan hutan itu bukan miliknya Riau saja. Itu terjadi dari Sabang sampai Merauke ya. Pasti ada kasus-kasus seperti itu. Jadi khusus untuk Riau misalnya kita bisa melakukan satu instrumen menerapkan instrumen ECA ini ya untuk satu fokus tertentu begitu. Soal misalnya lagi peningkatan kapasitas petani itu kan bisa dilakukan secara fokus juga gitu, yang melibatkan ya bukan saja pemerintah tetapi juga private sector, kemudian asosiasi, NGO, CSO. Dalam pengamatan saya Bapak Ibu sekalian, private sector maupun NGO, CSO itu mau kok diajak ya, asal dikasih tahu ya mereka mau kok dengan ikhlas mengerjakan itu. Private sector mereka juga punya kan divisi-divisi yang terkait dengan sustainability itu ya bisa dilibatkan di dalam dalam effective collaborative action ini. Jadi siapa yang memimpin untuk menerapkan effective collaborative action ini di dalam RAN KSB atau RAT KSB? Tentu adalah kita kembali ke TPD-nya itu, tim pelaksana daerahnya ada siapa saja di sana, dan saya sarankan sih selalu harus ada dinas perkebunan ya sebagai walinya lah, katakanlah walinya RAT KSB itu. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan sebagai bukan wrap up ya, tapi sebagai kesan saya lah di dalam mengikuti acara kita pada pagi sampai siang ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Kita merasa tidak cukup waktu ya, masih perlu waktu tambahan barangkali di kesempatan lain ya untuk membicarakan soal penerapan ECE dalam dalam RAN KSB atau RAT KSB ini secara lebih detail lagi begitu. Jadi pertanyaan atau PR kita bersama adalah kalau efektif collaborative action ini harus kita laksanakan ya, kita harus memerlukan rumusan yang lebih konkret ya, siapa komandannya, siapa yang terlibat, untuk hal yang kita fokuskan apa begitu, sehingga pertemuannya atau kolaborasi tadi ya bisa lebih punya sasaran dan waktu yang jelas begitu. Saya kira itu, mohon maaf lebih kurangnya. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian, karena saya ditugasi juga oleh Bu Jihan ini untuk menutup ini ya, atas nama kita semualah ya acara kita pada
pagi sampai siang ini ya mengenai effective collaborative action ya, pembelajaran penyusunan dan pelaksanaan rencana aksi daerah kelapa sawit berkelanjutan ya, untuk percepatan run KSB ini ya bisa kita tutup dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Rusman selaku penasihat senior Forum RAN KSB atas pembingkaian dan penutupan yang telah disampaikan tadi. Saya ingin ucapkan kembali terima kasih sekali lagi kepada para narasumber yang sudah berbagi pengalamannya bersama kita semua di acara yang luar biasa spesial pada pagi hingga siang hari ini. Salam sehat dan sukses selalu untuk Bapak Ibu narasumber sekalian. Dan hadirin sekalian, sebelum acara berakhir, saya ingin mengingatkan kepada para peserta bahwa materi para narasumber dapat diakses melalui tautan yang telah dibagikan di chat box, dan e-sertifikat akan dikirimkan ke alamat email yang telah Bapak Ibu cantumkan dalam daftar hadir. Dan Bapak Ibu sekalian, saya ucapkan sekali lagi terima kasih atas kebersamaannya dalam mengikuti webinar pada pagi hingga siang hari ini. Akhir kata, saya Jihan Novita, selaku moderator dan juga MC pada acara hari ini, pamit undur diri. Sampai jumpa di kegiatan selanjutnya. Tetap patuhi protokol kesehatan, stay safe, and stay healthy. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sampai jumpa.